آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Pak Ari. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama laporan penanggung jawab penyelenggara oleh yang terhormat Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Bapak Insinyur Muhammad Rizal Wasal ATD MM IPM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami banggakan, kami cintai Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi. Yang kami hormati Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Daru, Wali Kota Palembang, Bapak Harno Joyo, Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Bapak Budi Setiadi, Bapak Direktur Jenderal Perkeretaapian, Bapak Zulfikri, para peserta undangan pejabat tinggi Pratama, Dawati Madya, Kementerian Perhubungan dan pemerintah provinsi Kabupaten Sumatera Selatan, para narasumber yang tadi telah sampaikan Ibu MC, ada satu masih rahasia Bu ya, narasumber kita hari ini, serta hadirin undangan yang kami banggakan. Pertama-tama, puji syukur mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bersama dapat menikmati hidayahnya kepada Allah, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti webinar dengan tema Gerakan Kembali Naik Angkutan Umum. Bapak Menteri yang kami hormati, izinkan kami melaporkan kegiatan webinar Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum sebagai berikut. Pertama, maksud dan tujuan dari kegiatan webinar adalah kembali mengajak masyarakat, terutama masyarakat Provinsi Selatan, Kota Palembang untuk kita kembali gunakan angkutan umum yang telah disiapkan pemerintah, baik itu dalam bentuk LRT, BRT maupun angkutan perkotaan lainnya. Dengan juga kita melakukan sosialisasi dan promosi mengenai integrasi, promosi dan dukungan angkutan umum terhadap gerakan masyarakat di dalam kepentingan sehari-hari di Sumatera Selatan. Webinar ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang diawali dengan tes antigen serta menjaga jarak dan menggunakan ruang yang bersifat outdoor. Dilakukan secara hybrid, online maupun offline, dengan pesertanya offline ada sekitar 50 orang di tempat, di offline-nya kita nyapa 1.000, namun kami tetap membuka Bapak Menteri jika ada rekan-rekan yang tetap ingin masuk mengikuti kegiatan webinar pada hari ini. Sebagai narasumber, ada dari pemerintahan, dari Pak Dirjen Darat nanti akan menyampaikannya, dari pemerintah daerah, Pak Wali Kota, dari tokoh masyarakat, nanti juga ada special guest sebagai disampaikan MC tadi di dalam kegiatan hari ini. Setelah nanti juga akan ada YouTuber Pak, mahasiswa yang selalu menggunakan kereta api dan selalu memberikan informasi terhadap perkembangan kereta api LRT di Sumatera Selatan. Nanti juga namanya adik-adik Queenie, kayaknya boleh sudah hadir. Juga nantinya nanti acara akan dimoderati Pak dan oleh yang kami hormati Pak Helmi Yahya, beliau sudah hadir di lokasi. Peserta webinar baik dari wakil pemerintah, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, budayawan, komunitas seni, komunitas transportasi, para pengusaha muda yang ada di Sumatera Selatan, serta kaum milenial, serta para pelajar mahasiswa Sumatera Selatan. Untuk menggunakan Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum, Pak Menteri, kami laporkan juga bahwa kegiatan juga kami mengadakan lomba TikTok, baik di Instagram maupun YouTube, yang dimana lomba ini bagaimana para kaum milenial, kaum generasi YZ ini bisa menggambarkan betapa indahnya, nikmatnya menggunakan angkutan umum yang telah disediakan di Sumatera Selatan ini, dan ini akan kita lombakan, akan kami umumkan nanti pada hari Minggu. Yang rencana kegiatan kita ini berangkai, Bapak, kita akan melanjutkan nanti dengan kampanye dan promosi tentang feeder tentang integrasi angkutan umum, layanan angkutan umum di Kota Palembang pada hari Minggu
tanggal 27 Februari besok. Nantinya juga kami mengundang para influencer, Pak Menteri, untuk memviralkan bagaimana kondisi layanan angkutan umum yang telah disiapkan kerjasama dengan pemerintah, juga dukungan masyarakat Kota Palembang, Sumatera Selatan pada umumnya. Demikian yang bisa kami laporkan, Bapak Menteri. Izinkan pada kesempatan ini kami mohon arahan dan sekaligus membuka Bapak Menteri Perhubungan dalam kegiatan webinar Gerakan Nasional Kembali Angkutan Umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rizal. Kita beri tepuk tangan tentu saja kepada yang paling bertanggung jawab untuk suksesnya acara ini. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan terhubung dengan Gubernur Sumatera Selatan. Beliau akan hadir secara tapping karena pada saat yang bersamaan beliau sedang menyambut Pak Kapolri. Maka silakan panitia untuk segera menyiapkan sambutan Pak Gubernur sebagai keynote speaker pada acara webinar kita pagi hari ini. Belum masuk? Oke, mungkin jaringan sinyal atau apa. Boleh kita langsung saja ke Pak Menteri kita? Karena pasti beliau sudah sangat siap untuk memberikan sambutan, untuk memberikan pesan-pesan kepada kita semua. Ini acara yang sangat spesial, judulnya juga keren, Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum. Kita sudah punya LRT yang sangat luar biasa, maka ini saatnya adalah kembali kepada angkutan umum. Kita akan mendengarkan sambutan dari Pak Budi Karya Sumadi. Terima kasih Mbak Winnie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, Pak Harmojoyo, Wali Kota Palembang, Pak Dirjen Kereta Api, Pak Dirjen Darat, Pak Helmi Yahya, yang saya hormati juga mystery guest nanti akan hadir ya, para pejabat yang ada di sana, Prof. Erika, tentu Pak Yayat yang nanti akan sharing, Pak Tulus, dan perwakilan milenial ada Ade Aquina ya, YouTuber Sumsel yang luar biasa, para kepala UPT, dan adik-adik mahasiswa dan para milenial yang saya hormati. Hari ini kita bersyukur ya, bahwa kita diberikan Allah melakukan webinar, yaitu Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum. Jadi angkutan umum ini satu keniscayaan. Negara-negara maju, ya termasuk Jakarta, sudah menjadikan angkutan umum menjadi suatu angkutan yang spesial, yang dipakai setiap hari. Oleh karenanya kita sengaja melakukannya di Palembang, karena Palembang punya LRT, punya by the service, dan kegiatan yang lain. Nah, kita memang melakukan kegiatan ini karena ini berbasis jalan dan kereta api. Dan Kementerian Perhubungan melakukannya di Palembang karena keduanya punya. Ya, Palembang jarang-jarang itu kota punya LRT. Dan Palembang ini pertama kali kota yang memiliki fasilitas LRT. Gerakan ini juga tentu di Palembang ya, Jalan Sudirman itu sudah macet ya. Dan juga keselamatan lalu lintas. Dengan angkutan umum pasti kita lebih safety. Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum di Palembang secara khusus kita lakukan
melalui optimalisasi peningkatan kinerja pengoperasian LRT, mudah diakses dan terintegrasi dengan baik. Nanti banyak sekali hal-hal yang menarik yang akan kita berikan pada masyarakat. LRT sendiri bertujuan untuk mengurangi kemacetan di Palembang. Dan ini kerjasama antara Kementerian Perhubungan, Pemda Pemprov, Pemda Kota Madya untuk mengoptimalkan LRT. Kita melakukan suatu rapat-rapat dan memberikan dukungan, ya, kebijakan yang kreatif, inovatif, pasti menguntungkan untuk Wong Palembang, ya. Wong Palembang harus dapat satu hal yang bermanfaat dan sebaliknya kita galau pakai LRT, kita galau pakai angkutan umum, ya. Di Palembang itu pakailah angkutan umum, ya. Dan kita lihat bahwa LRT sudah menjadi backbone. Ya. Nah, kami ya melalui balai yang ada di Sumsel itu melakukan langkah-langkah, ya, jangka pendek, menengah, jangka panjang, supaya Palembang itu bisa jadi contoh, jadi role model bagi kota-kota di seluruh Indonesia. Nah, program ini kita kerjasamakan dengan Pemda. Kita nanti ada kartu berlangganan untuk mahasiswa pelajar. Nanti hari Minggu saya ke sana, kita bikin kejutan, ya, bahwa ada 5.000 kartu yang kita akan berikan kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau. Kita juga memberikan tiket berlangganan bagi ASN untuk Pemda Kota Madya, ya, dan kita juga berikan kepada Pemprov, ya, dan kita melakukan edukasi, ya. Jadi Adinda, Aquina, nanti tolong diedukasi kepada masyarakat. Banyak yang kita lakukan di sana. Kita buat rem, kita buat yang namanya shelter, tas belanja untuk ibu-ibu kita kasih supaya pacak itu belanja untuk pasar, ya. Pakai LRT, ya, dan memberikan peraturan yang memudahkan, diantaranya mengintegrasikan angkutan BTS atau angkutan bis kita yang ada di Palembang jadi suatu kolaborasi yang bagus. Nah, langkah-langkah ini tentu dilakukan oleh BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, juga teman-teman dari kereta api, supaya kita pindah dari angkutan pribadi ke LRT sebagai bentuk upaya untuk bersama-sama. Kalau kita menggunakan LRT, itu adalah cinta lingkungan, ya, juga cinta terhadap kota kita jadi jangan macet. Nah, kita lakukan serius, ya, kita lakukan rerouting, ya. Jadi trayek angkot BRT itu kita atur lagi sehingga kita buat kemudahan bagi masyarakat untuk mengkoordinasikan atau memakai secara bersama angkutan angkot dengan LRT. Kita bangun fasilitas halte di dekat stasiun nanti, dan ini memudahkan semua masyarakat. Nah, gerakan nasional ini tentu harus dikampanyekan. Kita himbau kepada masyarakat, ya. Ini Pak Helmi sengaja balik ke Palembang, ya. Nah, dia komit untuk mengkampen ini. Kita bangga kalau Palembang itu jadi contoh bagi satu contoh kota di Indonesia sebagai suatu kota yang paling maju untuk menggunakan angkutan umum. Nah, oleh karenanya beralih pada transportasi umum itu menjadi suatu keniscayaan. Nanti mesti regas kita cerita di luar negeri itu semua orang itu menggunakan angkutan umum, ya. Negara-negara yang maju di mana aja itu pakai angkutan umum. Nanti mesti regas bikin surprise. Dia akan cerita tentang di mana di negara maju ini akan beliau ceritakan supaya kita tahu semuanya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka gerakan nasional kembali ke angkutan umum Palembang saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan.
Terima kasih banyak Pak Menteri. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Menteri, tentu saja kebanggaan orang Sumatera Selatan. Ya, karena ada Pak Menteri kita ini mangkonyo kita punya macam-macam, terutama punya LRT. Dan tadi Pak Menteri sudah mention sedemikian rupa payo naik LRT. Baik, kita lanjut saja langsung Pak Menteri, kita akan mendengarkan para narasumber untuk membahas tentang Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum, dan acara ini akan dipandu oleh moderator yang sangat keren. Siapa lagi kalau bukan Kak Helmi Yahya. Kita beri tepuk tangan untuk Kak Helmi Yahya. Kak Helmi, kalau mau disebutin satu-satu, kita bingung, ya kan? Karena banyak sekali predikat untuk beliau. Tetapi yang paling pasti, Kak Helmi ini dikenal sebagai tokoh masyarakat Sumatera Selatan yang sangat concern pada kampung halamannya Sumatera Selatan. Silakan Kak Helmi. Baik, terima kasih Wendy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Salam sehat itu yang paling penting. Saya mohon izin pakai face shield. Yang saya hormati Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Kakanda Budi Karya Sumadi, yang concernnya terhadap perhubungan dan teristimewa untuk kampung halamannya Palembang itu luar biasa. Ya, yang saya hormati juga tamu-tamu yang hebat sekali di sini, baik yang datang langsung maupun secara online ya, Pak Dirjen Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yang saya hormati, dan juga Direktur tadi ya, dan juga Pak Dirjen Perhubungan Darat, kemudian Pak Sekdirjen yang juga sudah hadir juga di sini, dan para narasumber yang nanti akan saya panggil satu persatu, baik secara Zoom maupun ada juga yang langsung. Para pembahas ini juga sudah hadir, dan yang semua yang hadir para undangan, ada adik-adik mahasiswa, ada media, ada tokoh masyarakat, ada tokoh-tokoh bisnis yang hadir pada kesempatan webinar sangat luar biasa pada kesempatan pagi ini. Luar biasa kita ini. Ya, tema besar kita memang Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum. Jadi kalau saya bisa memberikan prolog ya, dulur-dulurku, Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, indikasi dari kemajuan sebuah kota, ya, salah satu indikasi, dan saya pikir ini adalah indikasi yang paling valid, paling kuat adalah bagaimana kota tersebut memiliki transportasi umum yang bagus atau tidak. Ya, kalau kita ke New York kita tahu ada subway, kalau kita ke Paris ada metro dan sebagainya. Itu indikasi. Itu idaman gitu. Jangan ngaku sebagai kota hebat kalau tidak punya transportasi umum yang baik. Dulu Jakarta parah sekali transportasi umumnya. Ya, sehingga jalannya sesak, bertumpuk-tumpuk, macet dengan segala macam implikasinya. Nah, di kampung kita, Palembang, kita punya sesuatu yang membuat sebenarnya seluruh orang iri. Karena kita mendapatkan warisan LRT. Kita masih ingat nih dalam rangka dulu kita menyambut, waktu itu Palembang mendapatkan kepercayaan besar menjadi tuan rumah Asian Games. Malah LRT di Palembang itu mendahului ibu kota negara, yaitu Jakarta. Ya, tepuk tangan. Ya, dan itu menjadi kebanggaan, dan itu membuat Palembang makin dipercaya menjadi tuan rumah Asian Games. Ya, dan barangnya sudah ada, investasinya tidak main-main, manfaatnya juga sangat luar biasa, ya, cepat dalam konotasi tidak macet, aman, on time, ya, sekali lagi anti macet, murah lagi. Apalagi yang kita tuntut sebenarnya? Barangnya katong Palembang lah tercuguk di sini. Ya, jadi ngapo kita tidak manfaatkan? Ya, kami dulu waktu MRT di Jakarta dibuka, berebut kami naik, kami coba. Karena itu lambang, ya, lambang Amboan tuh. Wah, akhirnya Jakarta punya transportasi yang diidam-idamkan oleh warga kota manapun di seluruh dunia, dan Palembang punya. Di Indonesia sekarang kalau tidak salah ya Pak Sekdirjen, hanya Palembang dan Jakarta yang punya LRT. Kota lain barangkali banyak yang daftar berebut. Tidak gampang.
Ya, jadi saya bukan hanya kembali ke angkutan umum. Untuk Palembang saya secara spesifik, mari kita cintai LRT kita, mari kita manfaatkan, apalagi dukungan dari Kementerian Perhubungan, dari Balai, dari Dirjen, dari Direktorat, ya itu habis-habisan nge-push ini. Ya, kita berharap juga bantuan, dukungan dari seluruh masyarakat, mulai dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, ya untuk mendukungnya, dan teristimewa adalah masyarakat, para pelajar, ya. Kemudian mari kita campaign, ya saya mendapatkan kehormatan kalau saya diminta untuk, ini adalah baktiku kepada kota kelahiranku untuk menjadikan LRT bagi kota Palembang itu adalah sebuah amboan yang selama ini ya tidak kita sadari. Kadang-kadang kita itu tidak terlalu menghargai barang yang ada di dekat kita, sementara orang mengidam-idamkannya. Ya, jadi inilah saya bukan agak nyimpang dikit. Ya Pak Menteri, mohon izin saya nyimpang dikit karena saya YouTuber nih. Sebulan yang lalu saya ditelepon oleh beberapa orang termasuk masyarakat Palembang karena tiba-tiba Malaysia mendaftarkan World Heritage Songket. Songket tuh identik sekali dengan Palembang. Iya, marah. Ada yang menyampaikan kekesalan, kau harus bertindak. Saya ketawa gitu, saya tersenyum-senyum aja. Kita punya songket, sudahkah kita rawat dia? Sudahkah kita jaga dia? Sudahkah kita maksimalkan kita? Ya, maksimalkan songket. Kalau tidak, jangan marah. Kalau ada negara tetangga yang lebih peduli. Nah, saya tidak mau ini terjadi dua kali. Kemarin kita punya songket yang sudah didahului oleh negara tetangga, negara jiran, yang tidak salah juga. Di sana juga ada songket. Ya. Nah, sekarang kita punya ada amboan lagi yang sekarang mungkin kita tidak sadar. Ya, bahwa ini harus kita rawat, kita manfaatkan, kita cintai. Ya, ke depan ya kita bersama-sama, saya udah bisik-bisik dengan teman-teman di KRL, teman-teman dari direktorat untuk bagaimana membangun. Kemarin saya belajar banyak karena saya pikir saya ini hari ini jadi narasumber, jadi aku belajar banyak tentang TOD, tentang branding, tentang naming right, tentang macam-macam. Tapi saya pikir nggak ada ruginya belajar. Mari kita sama-sama, terutama adik-adik ya, anak-anak muda, pelajar, mahasiswa, yuk rame-rame yuk ya kita gunakan LRT Palembang ya. Sekali lagi murah, murah bener, nggak ada yang lebih murah daripada naik kereta api ya. Murah, nyaman, on time ya, karena saya dengar juga pelayanan atau on time-nya itu bagus banget ya. Oke, itu prolog dari saya, agak kepanjangan tapi saya perlu benar untuk menyampaikan ini. Saya punya 4 narasumber ya yang akan mungkin lebih baik satu persatu aja saya persilakan untuk bicara ya. Yang pertama saya persilakan untuk melakukan pemaparan. Kita punya waktu lebih kurang 15 menit, yaitu Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang saya hormati Bapak Dr. Andes Budi Setiadi SH MSI untuk menyampaikan paparannya, dan setelah itu paparan dari beberapa narasumber yang lain, dan setelah itu kita akan melakukan dibahas oleh para pembahas yang juga sudah hadir dan juga akan ada tanya jawab. Saya bilang Pak Dirjen, saya persilakan untuk menyampaikan paparannya. Ya, saya mendapatkan informasi Pak Dirjen masih di lapangan. Saya berusaha untuk barangkali ke narasumber yang kedua. Ini tidak kalah penting dalam rangka kampanye kita untuk mengoptimalkan LRT di Palembang. Mungkin dari Wali Kota Palembang, Bapak Haji Harnojoyo, Sarjana Sosial, apakah sudah bisa untuk memaparkan ya paparan yang kita akan dengarkan, bagaimana ya overview atau pendapat dari Pak Wali.
Adinda Harnojoyo, apakah sudah bisa tampil untuk memaparkan? Beliau juga mohon izin untuk memaparkan melalui Zoom ya. Oke. Baik. Nah, Terima kasih Pak Helmi Yaya. Apa kabar Pak Wali? Alhamdulillah sehat. Lagi di Jakarta? Iya. Wah, tukeran gitu ya. Mohon maaf ini. Tidak apa-apa. Tapi apa yang akan disampaikan oleh Pak Wali sangat kami nantikan. Ya, kita berharap betul dukungan dari Pak Wali agar LRT yang mestinya menjadi kebanggaan kita ini makin dicintai oleh masyarakat. Saya persilakan Pak Wali, mungkin punya waktu sekitar lebih kurang 15 menit untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri yang saya hormati serta saya banggakan, seluruh peserta webinar kembali ke angkutan umum, yang semua tanpa mengurangi rasa hormat saya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Pak Gubernur, para dirjen, dan seluruh peserta. Tadi saya kira apa yang disampaikan Pak Menteri, kami tentu sangat apresiasi sekali Pak. Saya bukannya mendukung, bersama Pak Gubernur ketika waktu itu Palembang mau Asian Games, kami bersama Pak Gubernur, Pak Alex Nurdin, untuk menyampaikan kepada Bapak Presiden betapa sebuah angkutan umum yang disampaikan Pak Menteri merupakan keniscayaan, karena tentu ke depan kita harus persiapkan bahwa pada saat nanti kemacetan itu akan terjadi. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang, nunggu macet, nunggu stagnan, baru kita persiapkan, nah saya kira itu sebuah kota yang tidak punya perencanaan. Nah, oleh karenanya pada kesempatan yang baik ini Pak Helmi, melalui webinar ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Perhubungan, begitu sangat perhatian terhadap angkutan umum di Kota Palembang ini. Banyak hal yang telah diberikan. Tentu kami sekali lagi sangat mendukung terkait dengan kebijakan-kebijakan Kementerian Perhubungan untuk mengoptimalkan keberadaan angkutan di kota kita yang tercintai. LRT, BRT, BTS, ini angkutan feeder, sudah banyak sekali. Jadi, sekali lagi kami mengucapkan sangat terima kasih. Ini apresiasi yang sangat besar kepada Kementerian atas dukungan kepada Kota Palembang mengenai angkutan umum. Dan kami sangat komitmen atas saran itu ada konsultan Prof. Irika yang selalu juga memberikan petunjuk terkait rerouting. Ini kami betapa memperhatikan supaya apa yang menjadi harapan kita terkait dengan angkutan umum yang baik ini akan dimanfaatkan sungguh-sungguh, dan pada saatnya nanti, nah ketika Pak Helmi, Kota Palembang ini menemukan kemacetan, kita sudah ada alternatif LRT yang sungguh membanggakan kita, yang seperti disampaikan kita mendahului Jakarta punya LRT. Pak Helmi, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas acara ini, acara webinar ini kembali ke angkutan umum. Dan pada peristiwa sekali lagi Pak Menteri, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, atas apa yang telah diberikan kepada Kota Palembang yang kami cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali. Kita tepuk tangan ya. Kami berharap Pak Wali, saya sebagai tokoh masyarakat, mungkin Pak Wali berkenan untuk membuat kebijakan, mohon maaf, atau minimal menganjurkan lah ya, memberikan himbauan pada masyarakat, atau minimal ASN kita ya di kantor wali kota ya, jajarannya, untuk mungkin kita bikin campaign menggunakan LRT Pak Wali. Ya, aku bayar habis ini
mungkin akan mencoba LRT ya. Berwali. Barangkali teman-teman juga kalau kita jemput tamu dari Jakarta, sekali-sekali kita ajak naik LRT lah, minimal sampai ke ujung, dari situ baru menuju tujuan masing-masing. Saya pikir Prof mah itu ya barangkali ya. Jadi Ya, terima kasih Pak Wali. ya, Jadi kaitan dengan kebijakan Pak Helmi, Yes. kami sudah lakukan itu Pak Wali untuk Pemkot. Tapi sebagaimana saya sampaikan, pada saatnya kebijakan itu pasti, apalagi untuk anak sekolah. Tetapi saat ini kita persiapkan dulu, dulu angkutan umum. Karena tidak hanya LRT. Betul. Jadi BTS-nya, kemudian angkutan umumnya, supaya ini betul-betul nyaman dan akan menghilangkan budaya masyarakat kita, betul-betul akan mencintai. Makanya terkait dengan program-program Pak Menteri, sekali lagi kami sangat apresiasi. Tadi akan memberikan kartu gratis kan kepada masyarakat. Nah ini salah satu upaya untuk betul-betul nanti masyarakat gemar menggunakan angkutan umum di Kota Palembang. Oke, makasih Pak. Jadi kapan-kapan Pak Wali kita berdua kita naik LRT Pak Wali. Siap. Oke, jadi sekali lagi menarik juga ya kalau kita dapat tamu dari Jakarta di bandaranya, kita tidak perlu jemput pakai mobil, tapi juga kita anjurkan ajak naik LRT, baru nanti di poinnya tertentu yang dekat lokasi tujuan baru kita jemput pakai moda yang lain. Apalagi moda transportasi di Palembang ya kita tahu udah mulai terintegrasi dengan baik. Lagi pula tren dunia itu sekarang mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan yang berbahan baku fosil itu lama-lama juga akan ditinggalkan. Kemarin saya mempodcast arsitek dari yang membuat Ibu Kota Negara IKN, yaitu si Barani Sofyan. Ke depan itu IKN itu memang kendaraan-kendaraan yang digunakan itu adalah yang berbahan baku fosil itu adalah paling bawah. Ya, jadi mereka menggunakan moda transportasi yang merupakan lambang dari masyarakat modern di depan. Ya, terima kasih sekali Pak Wali. Ya, mohon berkenan kalau Bapak masih punya waktu, mungkin ada tanya jawab nanti ya. Mohon izin ya. Kak Helmi, izin setelah ini langsung Bu Erika. Bu Erika? Ya. Oke. Apa boleh buat kalau Wendy itulah merintah itu? Aku patuh, kau wong sini ya, kita pendatang ini. Pemateri berikutnya setelah Bapak Harnojoyo. Ini narasumber ini adalah akademisi juga pakar. Ya, beliau adalah guru besar di Universitas Sriwijaya yang sangat kita cintai, sekaligus juga Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Sumatera Selatan, sama Ketua PUR ini program unggulan, untuk trans multimoda ya. Ya, dengan segala rasa hormat, ya beliaunya sudah ada di sini untuk naik ke atas panggung menyampaikan paparannya. Kita berikan tepuk tangan untuk Profesor Dr. Insinyur Erika Buhori MSc PhD. Alangkah banyak gelar akademisnya, oi. Silakan Prof. Bawa kepean. Aku nyangkau profesor tuh apal galau. Oke, silakan. Ini laju. Nak nunggu apa lagi kamu? Terima kasih Pak Helmi Yahya. Saya senang ngajak beliau bahasa Palembang, pastilah kelamuan bahasa Jakarta. Oh iya, aku masih baca dak tepantut, masih tahu aku. Nyenyes masih tahu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Menhub, Pak Dirjen Kereta Api, Dirjen Perhubungan Darat, Bapak Ibu yang hadir di sini, Pak Zulma Fendi, saya ingin menyampaikan cerita lama dan cerita baru sampai tuntas, Pak Helmi. Aku sudah lama nih yang disumpahi wong Pak Helmi. Jadi begitu LRT itu tidak untung, boros, pengeluaran segala macam, yang disumpahi pakar transportasi. Dianggap tanggung jawab. Dianggap tanggung jawab. Padahal bukan salah aku, mungkin salah Pak Yayat barangkali. Maaf Pak Yayat. Jadi inilah kesempatan saya ingin menjelaskan kenapa saya bungkam, kenapa saya diam. Karena kita tidak bicara dengan data. Baik, silakan terus Mas. Oke, ada paparannya tolong.
Ya itu, tolong di enter, nggak bisa gerak itu ya. Apa bisa juga ke sini? Nah, ini dia. Iya. Next. Iya, jadi kita Palembang punya anugerah memiliki 5 moda transportasi, tapi selama ini tidak pernah kita betul-betul syukuri dan kita manfaatkan dengan baik. Kemudian potensi transportasi multimoda, integrasi moda yang belum pernah dijamah. Makanya aku ngambil PhD tentang transportasi multimoda. Karena kenapa tidak pernah orang membahas itu secara komprehensif? Yep. Padahal kita Palembang mempunyai kekayaan itu. Nah terakhir pertanyaannya, mengapa LRT? Mengapa load factor kita rendah? Mengapa tidak ada minat penduduk Palembang untuk naik angkutan umum? Jadi kita tidak usah saling menyalahkan. Kenapa LRT? Itu karena memang wawasan, kebetulan gubernur kita pada saat itu, mereka tahu juga ya bagaimana gubernur berjuang untuk mendapatkan LRT ini untuk Asian Games kalau nggak salah. Yes. Kemudian mengapa load factornya rendah? Iya, karena tidak terkoneksi antar modanya tadi. Nanti kita bahas lebih lanjut berikutnya. Kemudian mengapa tidak ada minat penduduk? Ya tidak terkoneksi. Kalau tidak terkoneksi dan tidak ada a place to go, paling tidak buat ngopi-ngopi, kongko-kongko. Jadi stasiun, bukan hanya cuma stasiun, Pak Helmi pasti sudah khatam dia baca TOD tadi. Jadi dia a place to go, sehingga orang rindu datang lagi ke sana. Jadi misalnya kalau Pak Helmi datang, cacanya kita kawan lama Pak ya. Saya jemput Pak Helmi naik LRT, terus kita kongko di Starbucks di situ, nggak boleh nyebut merek. Boleh. Kita minum dulu di situ, terus baru kita bahas keperhubungan. Jadi kita selesaikan dengan LRT, tuntas gitu. Sampai teman saya orang Taiwan, profesor dari NTOU, dia nggak mau diantar naik mobil. Saya mau naik LRT. Mobil Anda silakan ini dibawa pulang aja. Ya sudah, terpaksa parkir mobilnya dan saya ikut juga naik LRT. Dan memang membanggakan Pak Helmi. Bangga enggak? Sudah pernah belum Pak? Sudah. Bangga kan? Jadi selanjutnya kita teruskan ya. Next. Next, ya. Nah ini definisi angkutan umum multimoda. Angkutan umum yang terpadu, ya, multimoda, terkombinasikan dengan baik, efisien dan efektif sehingga orang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat, murah, nyaman, dan satu sistem pembayaran. Sebelum kita satu sistem pembayaran, itu tidak efisien, tidak efektif, dan itu nyaroke. Belum lagi nyari kontinunya kemana, naik angkutan apa lagi. Kalau itu tidak terkoneksi dengan baik, itu tidak akan disukai orang. Jadi mahasiswa, saya ada tanya sama mahasiswa saya, kenapa kamu tidak suka naik LRT? Nggak ada tujuannya Bu. Tujuan saya nggak naik LRT, nggak ada tujuan yang akan saya gunakan LRT itu. Jadi berarti kita we create tujuan. Jadi tujuan itu bisa ditambah-tambahin, bukan hanya station gitu. Sehingga membuat LRT itu menjadi a place to go, a place to visit, a place to kongko-kongko gitu. Nah lanjut silakan. Nah ini dia konsepnya. Ini kebetulan lah dipaten ke ini Pak. Ini ya. Jadi dari unimoda ke multimoda ada 3 proses yang harus dilalui. Pertama kita harus mendata multimodal trip. Nah inilah yang saya diam selama ini. Tidak pernah saya bicara karena saya belum ada kajiannya. Kajian enggak modal Pak. Bukannya ngomong baik kajian itu kan. Nah jadi setelah selesai kajian baru saya ngomong sama Pak Menhub. Pak kita bisa lakukan seperti ini. Nah infrastruktur, selama ini orang membuat infrastruktur saja. Di mana-mana buat multimoda itu infrastrukturnya saja yang dibangun. Jadi sistemnya belum, regulation sistem reformnya belum, harus dirubah regulasinya, tidak lagi organda, kebijakannya juga. Bagaimana mengatur antar moda tadi kalau dia tidak nurut satu sama lain gitu. Nah, yang saya conteng itu sudah ada kita. Multimodal data sudah lengkap. Kajian tahun 2021 sudah lengkap, infrastruktur sudah selesai duluan kita di Indonesia, alhamdulillah. Sehingga kita tinggal mendukung, meloncat lagi untuk mengejar ketertinggalan kita, bagaimana LRT ini dan semua moda angkutan umum di Palembang supaya bisa
terkoneksi dengan baik. Lanjut, silakan. Nah, permasalahan sekarang di masa COVID ini, kita sedikit sekali yang menggunakan angkutan umum, hanya 4,9. Karena orang takut. Jadi mendingan naik ojek, mendingan naik sepeda, karena Motor. orang takut. Tapi sekarang sudah membaik, itu waktu bulan Juli, Pak. Sekarang sudah bulan tahun 22, saya lihat sudah makin membaik. Nah, jadi masalah yang tadi jaringan ketersambungannya itu belum. Nah, jadi kita akan bahas nanti dari 6 elemen multimoda. Finding satu lagi. Lanjut, silakan Mas. Please, ya, next. Nah, yang sudah dilaksanakan LRT tadi ini sudah ada penataan kembali rute ini ya. Kita coba mengatur kembali ya. Dan ini yang sudah diintegrasikan tarif park and ride gratis ini sudah direncanakan. Nah, yang perbaikan rem ini Pak, sepele tadinya. Yang paling orang work from home, jadi orang itu banyak kerja di rumah. Yang rajin terpaksa keluar adalah ibu rumah tangga. Tapi mereka dilarang naik BRT, naik transmusi, dilarang naik LRT karena bau, bawa beranjaan. Nah, saya usul sama Pak Galih, alhamdulillah Pak Galih cepat sekali meresponnya dan disediakan tas belanja. Nanti di akhir saya lihatkan grafiknya sangat signifikan naiknya. Itu baru dari 2 hal. Belum dari park and ride gratisnya, belum lagi dari pembentukan clearing house-nya. Jadi lanjut silakan. Nah, ini kita mengukur multimodalitas ya. LRT-nya seperti apa ya, dan selanjutnya terus setiap kota itu ada ukuran multimodalitinya. Jadi kita lihat dari 2004, 2011, 2021 itu menurun multimodalitinya. Terus. Ya tadi ya. Nah ini menurun itu bukannya bagus, tapi buruk karena tidak multimoda, karena satu moda. Banyakkan satu moda. Jadi makin buruk, makin baik dia kalau multimodalitinya tinggi. Tapi beda sama Netherlands. Netherlands tanda kutip di situ dominan perjalanan pesepeda. Jadi pengecualian dia ya, Bu? naik sepeda. Jadi dia bagus. Lanjut silakan. Nah, ini dasar untuk membuat OD. Dasar asal dan tujuan untuk membuat rute. Nah, rute kita ini sudah acak hadut, tidak berdasarkan asal dan tujuan. Jadi dengan adanya kajian ini yang 10 tahun sekali baru terjadi. Lanjut silakan. Kita bisa melihat dari kode zona-zonanya tadi. Lanjut silakan. Nah, ini Design Lines diagram tahun 2021. 10 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu ya. Ini sekarang larinya agak ke kiri, Pak. Bapak tahu enggak yang kiri itu di mana? Barat. Di barat. Sementara kita ke timur ya? Kita sekarang di sini ke utara, di atas utara. itu. Oke. Di barat. Nah, coba yang tahun 2015 kalau kita pakai saja yang lama itu akan jauh melesetnya. Prof, terangkan dulu desired line itu apa sih? Desired line itu keinginan perjalanan. Jadi dari keinginan masyarakat. Perjalanan dari masyarakat diwawancara dari home interview survei. Kita gambarkan keinginannya yang dominan mau kemana. Oke, itu desired line. Ya, desired line. Nah, ini tahun 2015 berat ke timur. Itu belum ada LRT. Belum ada BRT. BRT masih baru ya. Nah, jadi dulu banyak kegiatan itu di sebelah timur, Pusri, Sungai Lais, ke arah situ. Nah, sekarang arahnya ke barat berubah. Jadi kita mengakomodasinya juga harusnya berubah juga, gitu. Ya. Makanya kita usulkan rerouting tadi untuk total berubah. Lanjut silakan. Nah, ini basis kita untuk membagi rute tadi. Kita dengan Pak Agus dari Perhubungan itu work out terus ini hasil ini. Semua rute itu kita lewatkan dan kita lihat itu ada angka-angkanya. Matanya kabur juga saya ya. Iya. Itu ada angka-angkanya. Sehingga itu angka apa tuh? Trip generation, bangkitan. Perumahan biasanya mengeluarkan bangkitan trip. Nah, dari mana yang paling banyak membutuhkan ini? Membutuhkan angkotnya. Nah, sekarang yang sangat membutuhkan tidak diberi, yang membutuhkan sekali, sekarang sudah ada pertumbuhan perumahan, itu tidak terperhatikan. Jadi mungkin perlu di-adjust lagi, di-rerouting lagi. Nah, ini dasar kita tetap berpegang pada trip generation untuk bangkitan. Nah, belum lagi tarikan, lanjut Mas. Nah, ini tarikan.
tarikan itu misalnya mall-mall gitu ya, sekolah. Nah, tarikan ini juga perlu untuk kita melihat kalau menarik rute itu dia juga supaya untung gitu kan, ada bangkitan, ada tarikan gitu. Dua-duanya harus diperhatikan. Dua-duanya diperhatikan ya. Terus lanjut. Nah, ini lewat mana? Ini keseluruhan private car ya, tahun 2021 lewat mana orang itu menggenangi ya, karena jaringan jalan cuma itu baik. Jadi memang ya itu jadi yang macet jadinya kan, kelihatan penuh sekali itu di sekitar Ampera itu. Nah, selanjutnya adalah angkutan umum. Karena data angkutan umumnya sedikit, ya ini masih kosong, banyak ruas-ruas jalan yang kosong. Nah, disinilah kita kembangkan pembagian rute lagi, rerouting lagi. Nah, lanjut, silakan Mas. 6 elemen multimoda. Kita mendeteksi ini dari first mile transport, asal satu ke tujuan, semua tujuan tadi, zona tadi. Nah, ini ada, kalau dianalisis semua seperti ini Pak, ada 100-an lebih, 149 halaman. Jadi kami jadikan satu saja. Coba lanjut. Lanjut. Nah, kami jadikan satu ini. Yang kuning itu yang dilayani oleh angkutan umum, yang merah yang tidak dilayani angkutan umum. Nah, Bapak ada sana ada yang di zona-zona yang merah. Mudah-mudahan ada kalau ya Pak ya. Nah, inilah yang kita perlu perhatikan. Jangan sampai ada zona yang tidak terlayani. Nah, lanjut, silakan. Kalau ini masih banyak yang belum terlayani. Banyak. Jadi umum. Terutama Sematang Borang. Nanti Pak Wali sudah mengakomodir, itu gratis Pak. Jadi dari Sematang Borang sampai ke Sako terus ke Asrama Haji gratis. Kompletnya. Ya. Nah, kenapa? Karena orang tuh tidak percaya Pak. Kalau baru rute tidak percaya kalau itu menguntungkan. Jadi dikasih gratis dulu. Mudah-mudahan sudah tahu 3 bulan dia sudah bisa mandiri lagi gitu kan. Nah, ini yang kedua, elemen multimoda tadi, moda utama. Kita harus lihat hierarkinya tadi dari moda utamanya apa. Jadi kalau kita lihat, kita itu nekat banget LRT itu kita jadikan backbone. Dia cuma 6,25%. Oplet 25%. TM 7,29%. Kalau kita komit, walaupun nekat, kita usaha sama-sama bagaimana caranya ke arah sana. Nah, nanti baru kita ini kan. Tapi tanpa kita menyadari data seperti ini, kita tidak tahu kita jadi mau arah kemana tuh nggak jelas. Kalau ini sudah jelas, kita di sini modal kita mau arah kemana gitu. Nah, lanjut. Nah, ini juga dengan networknya Pak, jaringannya. Jadi oplet tadi yang 25% tadi dia terdiri dari berapa kecamatan, zona kecamatan menghubungkannya. Tapi LRT minim. Karena dia jalan lurus saja kan? Nah, tidak terhubungkan. Tapi bukannya itu kita izinkan, kita tambah Pak. Kita tambah koneksinya lewat BRT dan lewat oplet. Sehingga semua kecamatan bisa naik LRT. Nah, kalau itu bisa kita tambah, yang 6,25% ini, kita kurangi yang di oplet separuh saja, 25% itu. Misalnya 12,5% atau 15%, kita tambah sudah 15 tambah 6% sudah 20-an%. 21 ya. Itu baru yang beralih dari oplet ke LRT. Belum lagi kita melihat kalau yang dari angkutan pribadi. Kalau outletnya sudah digratisin, Pak. Lewat depan rumah, di pelosok. Masa iya masih mau keluarkan motor lagi? Pasti orang mau naik LRT kan? Pasti orang mau naik oplet yang gratis kan? Nah, jadi dengan gratis 2 ini tadi, untuk pelajar yang juga digratiskan atau cuma bayar abonemen kartunya saja, ditambah lagi dengan oplet yang digratiskan dan LRT yang diringankan, sangat-sangat murah. Sehingga tidak ada alasan buat naik itu. Jadi berarti ada shift lagi gitu. Yang naik pribadi tadi, shifting lagi, nambahin yang 20-an% tadi. Bisa tercapai 60%, insya Allah. Kalau kita terus-menerus monitor gitu. Nah, lanjut lagi, ini networknya. Nah, transfer point juga perlu diperhatikan. Bagaimana antara moda 1 dengan moda kedua kan ada pergantiannya kan. Nah, pergantian ini kalau susah ya nggak bisa juga jalan gitu kan. Nah, jadi
selama kami proses dengan perhubungan kota, dengan LRT, dengan Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Kereta Api, selama proses kami selalu diskusi hampir tiap minggu, itu sudah ada kemajuannya, Pak. Ya. Sudah ada kemajuan. Belum launching ini, Pak. Tambah launching lagi kan. Kemudian ditambah dengan transfer point. Lanjut. Transfer point, intermodal transfer point di pasar 16 di ini, Pak. Ini di mana nih, Pak? Di mana nih? Di Ampera. Serem kan, Pak? Mana mau orang naik angkot kalau kayak gitu? Mana mau orang naik angkutan umum kalau tipenya seperti ini gitu kan? Ya. Nah, lanjut. Kita akan merubah wajahnya menjadi yang ini digeser. Tidak di pusat kota, tapi digeser sedikit ke belakang. Digeser mundur gitu. Kalau mereka sampai ke pusat kota, ya dia yang jadi peran utama. Yang tampil kan? Jadi ini yang digeser. Lanjut. Nah, untuk menggeser-geser, untuk menetapkan schedule, untuk menetapkan semua tadi kita perlu ada peraturan. Jadi ada rekomendasi regulasi kebijakan pemerintah kota yang harus dilakukan. Di samping ada TDM juga, Transport Demand Management-nya. Nah, lanjut lagi. Nah, ini kesimpulan dari semuanya tadi, kita lakukan konsep pengembangan multimoda door-to-door service dengan cashless. Jadi usulan kebijakan angkutan umumnya, BTS, LRT, itu dibuat yang pertama rerouting dulu. Kemudian setelah rerouting, kita tetapkan hierarki. Tadi kita sudah sepakat, tetapkan hierarkinya LRT. LRT target dari 6,25% menjadi 60% untuk ridership-nya. Share-nya. Nah, sekarang bagaimana kita mengejar itu? Promosi, dengan promosi. Jadi ada lomba buat konten video dan mungkin sekarang YouTubernya sudah Kota Palembang sudah hadir kan. Kemudian kita bisa lagi buat baliho-baliho juga. Lanjut. Nah, ini yang penting partnership kartu pembayaran. Jadi kerjasama dengan pemerintah dan Unsri juga kartu mahasiswa. Jadi kartu mahasiswa itu kalau tidak digunakan, dimanfaatkan dengan partnership seperti ini bisa buat penggaris, Pak, kalau buat ujian. Kemudian membuat usulan badan multimoda public transport. Jadi public transport authority, itu yang belum. Saya lihat ada perubahan baru, sekarang belum masuk itu. Masa dirjennya tuh banyak moda diatur oleh banyak dirjen. Jadi harusnya ada satu dirjen sendiri yang membuat Multimodal Public Transport Authority. Jadi ini mungkin prosesnya 6 bulan, Otoritas Angkutan Umum Multimoda Palembang ya, kalau dapat ada dirjen multimodanya. Nah, yang terakhir saya sudah desain Skywalk. Jadi ada Skywalk, FS dan DED-nya itu bisa dilengkapi 6 bulan. Jadi di depan ada fotonya, lanjut. Di depan itu tadi, nanti setelah ini, di depan Ampera ini air mancur, di atasnya kita buat yang dari kaca. Jadi tidak keciren kalau itu ada jembatan penyeberangan. Jadi akses ke sini itu cuma 1 menit. Kalau tidak kan harus muter lewat bawah kolong bisa 10 menit. Nah, dengan memudahkan waktu itu juga bisa mempercepat orang. Lalu penetapan LRT sebagai backbone risk analysis ini. Kalau kita tidak patuhi risk analysis ini, jadi perlu usaha besar artinya dan serius termonitor dan terkontrol integrasi moda, integrasi network. Nah, jadi di sini saya sudah pasang pagar, jangan lagi nyalahin kita gitu ya, pakar transportasi nanti karena kita sudah jelas-jelas ini kalau tidak dilakukan akan jadi tidak berhasil. Lanjut. Nomor 2, kemudahan akses, Pak. Jadi dari wawancara, akses itu perlu mudah, ongkos murah, gratis tidak cukup. Biarpun gratis LRT kemana-mana tidak cukup. Aksesnya yang penting sekali. Kemudian prinsip kemudian akses tadi, door-to-door service tadi harus dilakukan dan lakukan rerouting. Resiko kalau kita tidak mengintegrasikan moda tadi tidak akan tercapai penjenjangan hierarki pelayanan tadi. Nah inilah sederhana tapi dia kalau diabaikan tidak jalan. Gitu. Lanjut nomor 3. Nah kita menciptakan tujuan. Jadi di mana tujuannya? Makan pempek yuk. Di mana?
di itu, di Mopio, Palembang ya. Icon. Itu. Nah, menciptakan tujuan, lahan yang akan menjadi tujuan itu seperti apa? Destinasi. Dihidupkan. Iya, destinasi. Ya. Jadi tempat untuk kita kungku gitu kan. Kemudian resiko, kalau kita tidak nambah tujuan, enggak nambah, segitulah. Yang di mana orang yang mau travel tadi yang di sideline yang sekarang. Nah, sekarang di sideline itu bisa enggak dirubah? Bisa. Kita tambah tujuan, tambah banyak keinginannya lagi untuk rute-rute yang lain. Nah, ini misalnya Pak, itu di depan Sungai Musi kita buat seperti itu. Kan jadi tempat tujuan. Kalau sekarang tempat jualan, tempat kumuh kan. Nah, kalau itu di bawah tempat seperti itu wisata kan bagus. Nah, jembatan itu Pak, itu jembatan itu contoh di Bandung ya. Kalau kita di apa namanya di sana itu di Jakabaring top itu ada jembatan panjang sekali cuma 1 meter, kan bosen. Kalau dibuat lebar seperti itu dan ada vendor-vendor tempat orang jualan, orang kan jadi senang sampai juga ke apa ya di mall di Jakabaring itu. Nah itu risk analisisnya. Lanjut dikit lagi, pengelolaan potensi pelayanan lainnya. Jadi itu harus di-maintain dan dikelola. Jadi Kota Palembang dan Provinsi Sumsel itu harus melihat potensi-potensi ini. Kayaknya perlulah diajari juga sama Pak Helmi ke Palembang nih. 1 hari khusus untuk buka usaha, bagaimana menghidupkan itu. Kemudian resiko kalau tidak menciptakan tujuan, LRT akan sulit berkembang karena business as usual kan, BAU. Padahal pemerintah daerah sangat punya peluang untuk pengembangan ini. Dan banyak sekali contoh-contoh TDM program. Lanjut. Nah itu Pak, yang jelek tadi yang saya buletin. Nah ini desain skywalk di depan jembatan Ampera, ya atas air mancur itu. Jadi jalannya bisa mempersingkat ke kaki-kaki jalan dan dia juga bisa tempat foto juga karena kaca tadi kan di belakang situ. Nah ini salah satu contoh. Lanjut silakan. Nah sekarang penumpang LRT ya, moda 1 jalan kaki, moda 2 naik LRT itu 1,04% cuma. Nah moda penumpang motor juga, moda keduanya LRT itu cuma 0,52%. Moda pertama ojek, moda kedua LRT cuma 1,04%. Sekarang artinya tinggal dekat LRT. Kenapa mereka tidak mau naik LRT? Apa masalahnya? Nah ini masalahnya Pak, dideteksi dari wawancara. Sulit akses ke moda lain. Nah, belum selesai dibaca. Tunggu perintah deh, tunggu perintah ya. Back. Satu lagi. Mundur ya. Prasarana pedestrian tidak ada, tidak cukup. Kemudian kebijakan tas belanja ini sudah dipenuhi. Kemudian kebijakan bawa sepeda sudah diizinkan, pakai sepeda lipat. Gitu. Nah, lanjut, silakan. Sulit akses ke moda lain apa penyelesaiannya? Angkot kita buat rutenya berpotongan dengan LRT, bersalaman gitu kan. Ada kombinasi tiket BRT. Jangan BRT di sini, LRT di sana, angkot di sana. Jadi bagaimana mereka tidak bersalaman? Nah, salah satunya prasarananya sudah dipindah-pindahkan, haltenya didekatkan. Nah, park and ride, utamakan park and ride untuk sepeda, untuk motor, bukan untuk mobil. Park and ride mobil di pinggir jalan, di pinggir kota, kayak di asrama haji sama di Jakabaring Ujung, di JKA gitu. Lanjut. Nah, potensi rendahnya karena apa? Zona asal sama dengan zona tujuan. Ini bagaimana penduduk yang tinggal di zona dekat LRT ini target kita. Yang lainnya supaya mereka naik LRT. Kenapa? Stasiun LRT Ampera yang ramai tidak diminati. Ampera, Pak. Tidak diminati. Tapi ingat gambar tadi kan, kumuh, bertumpuk rute, segala rute, dan jalan aja repot dan tidak aman, pasti orang nggak mau. Nah sekarang sudah mulai diminati. Lanjut, silakan. Nah ini ya, kemungkinan penolakan masyarakat naik Transmusi dan LRT, kebanyakan yang naik angkutan umum adalah ibu rumah tangga yang ingin belanja, mereka tidak bisa naik TM dan LRT karena bawa belanjaan ikan dan daging yang menimbulkan bau di angkutan umum. Mereka tidak bisa jalan jauh, berpindah dari oplet ke TM dan ke LRT dengan mudah. Nah, solusinya peraturan yang dirubah, promosi penggunaan kereta belanja, ya, kemudian promosi penggunaan kartu pembayaran terpadu,
kemudian permudah penumpang berpindah dari operet ke TM, ke LRT, ya itu tadi dengan Skywalk tadi, memperpendek jaraknya tadi, supaya aman. Lanjut. Nah, ini contoh Pak. Contoh dari bulan apa ya, itu sampai 14 Januari sampai 18 Januari, peningkatan yang arah perjalanan LRT ke bandara, yang biru, kalau yang merah ke arah Jakabaring. Peningkatannya Pak, setelah boleh pakai tas belanja tadi, ibu-ibu ini yang ibu-ibu. Jadi signifikan meningkatnya ibu-ibu yang tadinya nggak mau naik, jadi naik gitu kan. Ternyata enak juga ya dipinjemin tas gitu. Dari masuk sampai keluar dibalikin lagi. Lanjut. Nah ini terus naik Pak, bulan Februari, ya, bulan Januari dan bulan Februari. Jadi sangat signifikan peningkatan baru dari 2 skim itu. Lanjut silakan. Terakhir, nah ini terakhir, following action-nya sudah kita laksanakan semua. Jadi kesepakatan penetapan hierarki pelayanan moda sudah, kesepakatan penetapan hierarki pelayanan jaringan sudah, perencanaan rute baru sudah, perkiraan skenario biaya subsidi yang diperlukan juga sudah, nanti akan diumumkan oleh Pak Menteri pada hari Minggu, partnership antar operator angkutan umum. Nah ini sudah juga pendata ulang angkutan umum yang mempunyai badan hukum dan izin trayek, ini Pak Agus terus bekerja, perkiraan kebutuhan halte dan rambu baru, perkiraan jumlah halte integrasi, kerjasama tiket tahunan, ASN, mahasiswa dan pelajar, dan terakhir risk analysis sudah kita buat. Jadi actionnya sudah semua, lalu apa lagi yang harus kita lakukan setelah ini, yaitu percaya dan yakin bahwa LRT itu akan berhasil karena semua sudah dihitung dengan saksama. Gitu Pak Helmi. Siap. Jadi selanjutnya adalah kita harus percaya dan yakin, apalagi nanti dikasih murah dan dikasih gratis. Lanjut, next. Thank you. Terima kasih. Mohon maaf agak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking terpesonanya tuh, lama lupa ngenjuk kamu minum. Bececok kita tuh. Minum dulu, Prof. Baik, luar biasa. Kita mendapatkan perspektif baru gitu untuk meningkatkan okupansi lah. Apa istilah itu apa rate Bu? Ridership. Ya. Promosi iya, tetapi tidak kalah pentingnya banyak hal yang kita harus melakukan pembenahan ya. Jadi terima kasih Prof. Hebat Nian ya. Baik, narasumber saya ketiga ya. Enggak di sini Pak lah, ngawanin aku. Ini tadi kita umum ke ya. Atas permintaan aku memang. Ini seorang tokoh nasional, budayawan, seniman, diplomat. Aku rasanya kenal dari kecil ya. Kakanda Tanto Yahya. Apa kabar wih? Alhamdulillah sehat. Oke, itu dia Tanto Yahya. Oh, foto tahun berapa ini? Rambut masih banyak itu. Coba iyalah. Syukurlah ngaku ya. Sekarang labis rambutnya galak abang ngucai aku. Aku masih manggilnya Pak Dubes karena beliau masih Dubes juga. Masih di Bali ya? Udah di Bali, udah tinggal di Bali, tapi masih Dubes RI keliling untuk wilayah Pasifik. Ya. Jadi aku pikir tadi aku dapat bisikan akan landing jam 11. Ya, ternyata masih di Bali karena Pak Dubes ini sekarang dapat tugas yang tidak kalah pentingnya sehubungan dengan G20 di Bali ya. Pak Dubes, mohon sharing tentang campaign untuk kembali ke transportasi umum. Saya tahu Pak Dubes banyak keliling seluruh dunia dan cukup lama bermukim di Wellington gitu ya sebagai Dubes. Ya, bagaimana sebaiknya ya tentang meminta masyarakat untuk menggunakan transportasi umum ya secara khususnya adalah LRT. Saya persilakan Pak Dubes. Baik, terima kasih Pak Moderator yang
Keren sekali, saya ikuti dari awal dan kebenaran juga saya kenal sejak kecil. Yang saya hormati Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi, Gubernur Sumatera Selatan, Wali Kota Palembang, para dirjen di lingkungan Kementerian Perhubungan, para narasumber, wabil khusus Profesor Erika yang membuat saya bangga sebagai orang Palembang, kemudian para narasumber yang lain, adik-adik mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum yang ikut dalam seminar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Saya dari tadi mengikuti sejak sambutan dari Pak Dirjen, kemudian diperjelas lagi oleh sambutan dari Bapak Menteri, dan banyak sekali lesson learned yang saya dapatkan dari Profesor Erika terkait efektivitas transportasi publik. Ini saya seperti beberapa SKS mendengarkan Profesor menjelaskan mengenai transportasi publik. Saya salut dan memang sangat bagus. Nah, kalau saya bisa rumuskan dalam konteks saya diminta untuk menjadi salah satu narasumber pada seminar ini, ada dua hal. Yang pertama adalah masalah efektivitas dari satu jaringan transportasi publik, dan tadi panjang lebar sudah dijelaskan oleh Prof. Erika. Tidak ada yang bisa kita bantah dari penjelasan tersebut karena semuanya berdasarkan data, berdasarkan kajian, dan juga berdasarkan observasi dari beliau selaku pemerhati transportasi, khususnya transportasi publik. Banyak data-data yang membuat kita menjadi terbuka, menjadi menyadari bahwa begitu banyak PR yang harus kita kerjakan, wabil khusus pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan didukung oleh media. Media ini juga berperanan penting dalam melakukan sosialisasi dan kemudian menjadi kultur baru di masyarakat. Nah, yang kedua adalah perubahan kultur masyarakat dari yang selalu menggunakan transportasi pribadi menjadi pengguna transportasi publik. Kalau yang pertama, kita tidak usah bahas karena saya bukan pakarnya. Saya akan bermain pada area kedua. Kita sekarang berbicara mengenai system shifting atau perubahan sistem, perubahan pola pikir dan perubahan pola hidup dari pengguna transportasi pribadi atau kendaraan pribadi menjadi pengguna transportasi komunal. Nah, kalau kita lihat, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, wabil khusus Pak Menteri, karena saya 5 tahun tinggal di Selandia Baru dan sebelumnya sempat berkeliling ke banyak negara dalam kapasitas saya sebagai anggota DPR yang membidangi urusan internasional dan juga exposure lainnya. Sehingga saya sempat berkunjung ke lebih dari 80 negara. Itu negara kalau kotanya itu udah ratusan. Nah, dari apa yang saya dapatkan dari pengalaman tersebut, ada 3 hal yang membuat satu kota itu disebut sebagai livable cities atau kota yang layak untuk ditinggali, bahkan kota yang layak disebut kota modern. Yang pertama adalah kota itu harus mempunyai gedung konser atau gedung pertunjukan. Ini korelasinya adalah di preservasi dan konservasi budaya, dan juga dalam rangka untuk meningkatkan kehalusan budi. Karena budaya itu adalah suatu instrumen penting untuk membuat bangsa itu berbudi, halus budinya, tetap strategis berpikir, ya, tetap tegas dalam mempertahankan satu sikap, tapi budinya itu halus. Jadi bangsa yang berbudaya. Sehingga kehadiran dari gedung-gedung konser, gedung-gedung kebudayaan, gedung pertunjukan seperti itu menjadi satu keniscayaan. Yang kedua, kota besar atau kota maju itu selalu ada perpustakaan umum. Nah, perpustakaan umum ini adalah universitas terbuka
inilah tempat di mana masyarakat dapat menggali ilmu pengetahuan apa saja secara gratis, dan tempatnya itu strategis di tengah kota dan bisa dicapai dengan kendaraan umum. Guna dari perpustakaan adalah itu tadi, untuk terus mengembangkan pola pikir, cara berpikir dari warga. Kemanapun kita pergi ya, ke New York, Singapura, Manila, London, pasti di tengah kota itu ada public library. Gunanya adalah untuk itu. Apalagi di tengah serangan sosial media dengan informasi-informasi yang tidak terverifikasi, hadirnya satu gedung, satu bangunan yang menampilkan informasi yang terverifikasi dan teruji, itu menjadi satu keharusan juga. Nah, yang ketiga, tersedianya transportasi publik. Transportasi publik ini adalah upaya yang dibangun pemerintah untuk membentuk kultur baru. Kultur baru itu adalah dari kultur individualistis menjadi kultur komunal. Karena transportasi publik itu korelasinya adalah community, komunal. Apa sih sebenarnya implikasi dari hidup secara komunal itu? Pertama, kita belajar mengenai disiplin. Ya, dari mulai antrian beli tiket, antrian masuk ke gerbong, antrian masuk ke public transport. Kemudian kita juga diajari mengenai toleransi. Bahwa di transportasi publik itu karena milik bersama, kita tidak bisa hidup suka-suka. Kita tidak bisa berperilaku suka-suka. Ya, tidak boleh merokok, tidak boleh teriak-teriak, dan sebagainya. Itu adalah proses pembelajaran dalam rangka menciptakan masyarakat yang modern, berbudaya, sopan, ya, tapi juga ikut aturan. Nah, itu adalah mimpi kita semua. Nah, saya tidak akan berbicara mengenai apakah kita sudah mempunyai gedung pertunjukan, ya, gedung budaya, apakah kita sudah mempunyai perpustakaan publik yang layak. Tapi Palembang itu sudah dikaruniai oleh pemerintah dengan transportasi publik. Ya, betul apa yang dikatakan oleh Profesor tadi, masih banyak PR yang harus dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan sebagai kementerian yang bertanggung jawab terhadap hal ini. Betul sekali. Tapi ini adalah satu anugerah. Saya sebut anugerah, pertama ini dihadiahkan oleh pemerintah pusat atas usaha luar biasa dari pemerintah daerah dalam meyakinkan pemerintah pusat. Kita ada 34 provinsi, semua bersaing untuk mendapatkan fasilitas seperti ini. Tapi kok yang dimenangkan adalah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Jadi tentu pemerintah pusat itu mempunyai pemikiran sendiri. Mengapa Kota Palembang itu dianggap penting, bahkan didahulukan. Ya memang benar pada waktu itu momentumnya tepat, karena Palembang sedang menjadi host dari Asian Games. Dipastikan bahwa arus penumpang dari airport sampai ke venue itu bisa berjalan dengan lancar dan baik, aman dan nyaman. Nah, dalam perjalanan menuju venue tersebut dilaluilah beberapa stasiun-stasiun. Ya, saya sendiri pernah 3 kali dan terakhir itu bersama tamu. Kesan mereka, bangga mereka. Ya, hebat ada transportasi publik seperti ini. Nah, orang asing itu ya, itu bangga loh mengenai LRT kita itu. Nah, anugerah ini sebenarnya harus kita jaga, ya. Kita jangan berpikir dulu, betul saya garis bawahi apa yang disampaikan Profesor Erika, bahwa transportasi publik itu dia bisa bertahan kalau ada nilai ekonomisnya bagi penyelenggaranya. Sedangkan bagi pengguna, yaitu harus ada nilai, misalnya dia harus menjadi destinasi, tempat ini, tempat itu, seperti di kota-kota lain. Tapi yang saya ingin ajak ini sekarang ini adalah kita menciptakan budaya untuk mulai belajar shifting atau pindah dari kebiasaan individualistis yang ternyata itu cost-nya lebih besar, lebih mahal, dan juga tidak bagus buat lingkungan dan juga keselamatan kita, menjadi atau pindah kepada satu kebiasaan baru yang jauh lebih aman, jauh lebih nyaman, ya, dan juga mempunyai efek yang lebih dalam konteks pemerintah pusat bisa saja menghadiahkan hadiah-hadiah lain lagi ke Palembang dan ke Sumatera Selatan. Tapi kalau misalnya dikasih satu barang mahal, kalau nggak salah biayanya 10 triliun, itu nggak jalan, agak sulit bagi pemerintah kita. Siapapun gubernur nanti, siapapun wali kota ataupun bupati,
dari sekian banyak kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan untuk minta lagi dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat sebagai bapak dia gampang aja ngomong lah, gue kasih lo itu aja nggak bisa, meminta lagi. Nah jadi Bapak Ibu ya teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa dan masyarakat umum, menjaga dan memelihara ya keistimewaan yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada kita itu adalah satu keniscayaan. Nah jadi bagi para pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota dan kabupaten, menurut saya inilah saatnya kita bersama-sama, bergerak bersama-sama. Betul, saya orang politik. Kadang-kadang tuh warna politik itu menjadi basis juga bagi kita untuk membuat satu keputusan atau preferensi. Tapi dalam konteks ini menurut saya kita harus tanggalkan baju politik kita harus tanggalkan ego pribadi kita, karena itu tidak ada gunanya. Tidak bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kalau bayi, barang ini udah lahir, nggak bisa lagi dimasukin ke perut. Yang ada sekarang ini adalah bagaimana menjaga dia, membuat besar dia, agar supaya kita dapat bayi lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam contoh luar negeri ya, saya lihat ya, saya pernah beberapa kali jadi narasumber di Selandia Baru untuk konteks transportasi publik ini. Saya selalu mengangkat Jakarta, karena Jakarta sudah punya MRT yang sangat membanggakan, meski belum terkoneksi secara keseluruhan, tapi itu sudah mereduksi kemacetan secara signifikan. Telah mereduksi jumlah pengguna transportasi publik secara signifikan. Nah, apabila ini berhasil, ya, ruas dari Lebak Bulus sampai ke kota itu berhasil, maka apa yang terjadi? Efek berikutnya, para investor itu akan tertarik untuk membiayai proyek MRT untuk line-line lainnya. Ini luar biasa kan? Tapi kalau misalnya line yang aja ada nggak jalan, rusak, ya, terus pendapatannya rendah, siapa yang mau menanamkan investasi? Ya, kemudian ngambil dari APBN, kita tahulah berapa kekuatan atau kemampuan APBN kita, nggak bakal sanggup. Jadi kita harus mau tidak mau itu harus meminta modal asing investasi untuk berinvestasi di bidang transportasi publik. Jadi saya selalu mengangkat Jakarta sebagai kota yang selama ini berjuang dari sejak merdeka untuk mendapatkan MRT dan ternyata sukses. Dan kedua yang saya bawa itu sebagai contoh adalah LRT-nya Palembang. Kota kecil, satu dari 535 kota yang ada di Indonesia, Palembang diberikan kepercayaan oleh pemerintah pusat. Ini saya jadikan contoh. Kebenaran saya punya foto di mana LRT itu masih ramai penumpangnya, ya. Tapi itu adalah suatu sikap bangga saya, ya, sebagai orang Indonesia, khususnya sebagai orang Palembang. Nah, dalam konteks luar negeri lagi ya, Bapak Ibu, saudara-saudara kalian, adik-adik mahasiswa dan masyarakat yang saya cintai, Argentina ya, itu beberapa kali mengalami inflasi ekonomi besar-besaran. Dan dia itu layak disebut failed states atau negara gagal. Karena utangnya lebih besar daripada asetnya. Tapi dia tidak pernah mendapatkan predikat sebagai failed state. Mengapa? Karena infrastruktur di Argentina itu terpapar dengan luas dan digunakan dengan baik oleh masyarakatnya. Kita kalau ke Argentina, dari Buenos Aires, mau ke kota manapun, itu terkoneksi dengan baik melalui jalan tol dan moda-moda lainnya. Jadi luar biasa kan, satu kota bisa saja ekonominya flop atau kolaps, tapi kalau kota itu mempunyai jaringan infrastruktur yang lengkap dan terkoneksi, maka dia tidak bisa didefinisikan oleh badan-badan keuangan dunia sebagai kota yang gagal. Karena ibarat perusahaan, cash flow-nya habis. Ya, tapi dia punya aset. Asetnya itu bisa dijual. Nah, berdasarkan aset itulah, maka investor mau masuk. Nah, saya ingin membangunkan kita semua, warga Palembang. Kita punya loh itu. Kita punya LRT yang merupakan infrastruktur idaman seluruh kota dan provinsi di Indonesia. Idaman dari seluruh masyarakat di Indonesia. Kami di Jakarta, ya, baru belakangan dapat itu. Di Bali tempat saya tinggal sekarang, ya nggak ada. Ya, walaupun macet di Bali juga, nauzubillah bin salik, luar biasa macetnya. Jadi semua orang mendambakan itu. Jadi ending my presentation, Pak Moderator, saya mengajak kita untuk membangun kebanggaan dulu. Ya, membangun kebanggaan. Ketika kita bangga, insya Allah budaya baru itu
akan kita ikuti. Kalau kita bangga dengan makan pempek, ya, maka orang lain itu akan ikut. Jadi kalau kita makan pempek di depan orang, kelihatan kita enak, terus kita membuat narasi bahwa pempek itu sehat, ya, kolesterolnya rendah gitu. Orang lain yang tidak begitu suka, ikut-ikutan suka, ikut-ikutan menjadi penggemar. Tapi kalau kita sendiri menghujami atau menghakimi pempek sebagai makanan tidak bergizi, ya, mengandung banyak gula dan sebagainya, ya kita sadar aja apa yang akan kita dapatkan dari reaksi masyarakat luar. Jadi be proud of ourselves, ya, be proud of what we have, ya. Jadi peranan, sekali lagi, peranan pemerintah di berbagai tingkatan itu sangat menentukan dalam menciptakan budaya baru melalui kampanye-kampanye, mengajak dan seterusnya. Lepaskan kepentingan politik, nggak ada. Ini kita berbicara mengenai merah putih karena Sumatera Selatan, Palembang itu adalah bagian dari NKRI. Kita harus bekerja bersama. Kemudian media juga harus bersama-sama langkahnya dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota untuk membudayakan ini, untuk mengglorifikasikan semangat untuk kembali menggunakan transportasi publik. Saya tahu Ibu Erika tadi panjang lebar mengatakan belum ideal. Tapi kalau kita lihat London, kita lihat Paris, kita lihat New York, ya kayak gini awalnya. Emang tiba-tiba itu langsung terkoneksi dengan baik? Ya enggak lah. Pasti dia bangun tuh line per line gitu. Ya. Kalau kita lihat menurut saya, ya pengalaman saya, transportasi publik terbaik itu di London. Karena London itu satu tiket berlaku 1 hari, berlaku untuk semua moda transportasi publik. Kita naik kereta itu bisa sampai ke Ring 4. Ring 4 itu artinya kalau Jakarta tuh udah bisa sampai ke Bogor. Jauh sekali. Orang kemana-mana ke airport segala macam tuh tinggal naik kereta. Modal 1 tiket. Kemudian tiket yang sama bisa dipakai untuk naik bis. Tiket yang sama bisa dipakai untuk naik ferry. Memang betul Ibu kata Ibu Erika tadi. Jadi value for money dari tiket yang dibeli itu menjadi sangat bagus. Ada lagi yang sistem ampun-demand. Begitu juga Singapura. Orang Singapura itu kemana aja udah bisa. Nembus kemana-mana aja itu sudah bisa naik MRT. Tapi kita jangan memposisikan kita sama dulu dengan mereka. Mereka juga mulainya pasti sangat sederhana. Jadi itu Pak Helmi, be proud of our culture, be proud of what we have, and be proud of ourselves. Back to you. Thank you. Wow. Alangkah pintar ngomong ya. Dari kecil belajar dari Ya, kau. sesuai dengan briefku tadi pagi lah ini. Ya. Oke. Jadi kita banyak sekali dapat perspektif ya. Bahwa kita harus bangga, kita harus proud, dan kemudian mari kita cintai, mari kita optimalkan, mari kita glorify. Ya, belum sempurna memang, cuman kita udah punya tuh. Ya, masa kita nggak jadikan apa-apa nih, udah teronggok di situ triliunan ya. Dan sekali lagi dari awal saya udah bilang, orang iri loh Palembang punya LRT, orang iri. Kenapa kita tidak syukuri ya? Jadi saya pikir itu kurang-kurang ya, Prof, mungkin kita bisa perbaikin lah ya, dengan semangat sama-sama. Jadi bukan saja kita mengajak masyarakat, tapi semua nih. Masyarakat, pengguna, media, para birokrat, mulai dari pusat, provinsi, kota Palembang, ayo sama-sama. Para pengusaha, para UKM, ayo kita bikin usaha, yuk bikin kopi, kedai kopi kayak di stasiun-stasiunnya, ya. Saya juga sekarang banyak bergerak di bidang mendorong para UKM. Ya, sebentar lagi saya akan punya program-program di YouTube saya mendorong UKM. Mungkin bulan Maret ini saya akan mengumpulkan para pengusaha anak muda yang model berbisnisnya masih sangat tradisional. Gergetan saya, sementara sekarang kita mainnya itu digital dan segalanya. Ayo kita sama-sama. Ya, kita udah punya sesuatu yang sangat hebat. Ya, oke, optimis lah kita. Ya, Prof ya. Ya, kita hebat loh. Semuanya orang-orang Palembang nih. Ya, saya tuh baru tahu kalau ternyata kita punya doktor bidang transportasi multimoda tadi Bu ya, bidangnya. Wow, ya. Lah kelamun ndak balik kampung aku nih. Balik kampung makan pempek, pindang balik ya. Kita berikutnya mungkin akan memberikan kesempatan kita dengarkan dulu yang tadi agak tertunda, yaitu sambutan dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru.
kita akan dengarkan bagaimana sambutan beliau. Silakan. Salam sejahtera bagi kita semua yang sangat kita hormati, kita banggakan Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, beserta para pejabat Eselon 1 dan segenap jajaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Wali Kota Palembang, saudara saya, Bapak Arno Joyo, para pakar, akademisi yang hadir, utamanya Ibu Profesor Dr. Insinyur Erika Buhori, MSc, PhD, masyarakat transportasi Indonesia, wilayah Sumatera Selatan, hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Karena atas rahmatnya kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat melaksanakan kegiatan webinar pada hari ini. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Dengan adanya acara webinar Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum, kami sangat gembira dan mendukung serta mengharapkan agar acara webinar ini dapat dilaksanakan kembali di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini secara umum kami sampaikan kepada Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum, kami selaku pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota dan kabupaten, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini secara umum kami sampaikan kepada Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum, kami pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan surat edaran Gubernur Sumatera Selatan nomor 005/SE/Dishub/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal penggunaan sarana dan prasarana angkutan umum kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta masyarakat Kota Palembang untuk menggunakan angkutan umum. Selain itu, pada kesempatan ini kami pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga menyampaikan bahwa kami telah bekerja sama dengan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan akan mempersiapkan Park and Ride pada stasiun Asrama Haji, stasiun Polresta, stasiun Bumi Sriwijaya, dan stasiun Jakabaring sebagai bentuk dukungan Gerakan Nasional Kembali Menggunakan Angkutan Umum, serta penerbitan kartu name tag aparatur sipil negara Provinsi Sumatera Selatan secara bertahap sebagai alat ganti pembayaran tunai, yaitu kartu uang elektronik, yang direncanakan terintegrasi dengan LRT, angkutan kota, bus air, dan pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan didukung oleh Bank Pembangunan Daerah, yaitu Bank Sumsel Babel, dalam penerbitan kartu uang elektronik sebagai dukungan terhadap Gerakan Nasional Kembali Menggunakan Angkutan Umum. Hadirin, Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang kami hormati, harapan kami dengan adanya acara webinar pada hari ini akan berdampak dalam peningkatan okupansi penumpang LRT
maupun moda transportasi lainnya secara terintegrasi. Besar harapan kami dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan kesiapan sarana dan prasarana mendukung program pemerintah pusat. Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum. Demikian sambutan singkat kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah kita mendapatkan dukungan ya. Jadi semoga apa yang kita cita-citakan gitu. Aku tuh kepengen ya di Jakarta tuh, Palembang itu LRT kami bagus, tidak kalah dengan Jakarta MRT. Itu yang kita mau. Ya. Jadi sekali lagi Prof betul ya, di masa depan itu kita akan mengatakan goodbye gitu, sayonara kepada transportasi yang berbahan bakar fosil ya. Jadi arahnya kita itu udah benar, kita mendahului ya. Orang lain belum tentu kota lain bisa dapat membangun apa yang kita mau. Baik, saya akan ke narasumber keempat. Saya persilakan untuk melakukan paparan, sangat kita nantikan dari perspektif ya internal ini dari Kementerian Perhubungan kepada Bapak Dirjen Perhubungan Darat, Bapak Dr. Budi Setiadi, SH MSI. Monggo Pak, kami persilakan secara online. Terima kasih Pak Helmi Yahya. Oh, belum? Sudah? Baik. Terima kasih Pak Helmi Yahya. Monggo Mas, monggo. Yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan, Pak Dirjen Kereta Api, dan para peserta webinar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana disampaikan tadi, saya sangat menyimak sekali yang disampaikan oleh Pak Tantowi Yahya. Sebetulnya banyak dari materi yang saya ingin sampaikan, ya nampaknya sudah banyak juga disinggung oleh Pak Tantowi, dan saya lihat Pak Tantowi mungkin pengalaman di beberapa negara lain. Dan saya juga mengambil beberapa success story, beberapa negara lain mengembangkan angkutan umum perkotaan, dan juga yang skemanya adalah terintegrasi antar modanya. Jadi saya kira saya juga berterima kasih Pak Tantowi Yahya bisa menguraikan terkait integrasi angkutan transportasi di beberapa kota besar, nanti sebagai benchmarking dan semakin meyakinkan kepada kita. Apalagi kalau saya perhatikan Pak Tantowi tadi, betul-betul cerminannya adalah Indonesia sekali. Karena di akhir penyampaiannya adalah bangga terhadap Indonesia. Terima kasih Pak Tantowi. Berikutnya Pak Helmi, kami akan menyampaikan. Judul saya adalah integrasi angkutan transportasi perkotaan. Di dalam judul ini nantinya kami akan ada 3 pertanyaan menarik nih dalam judul saya ini. Yang pertama adalah kenapa kok harus angkutan umum? Itu harus kita jawab nantinya. Kenapa angkutan umum? Tadi Pak Helmi juga menyampaikan kita kembali kepada angkutan umum. Berikutnya adalah mengapa juga harus terintegrasi antara angkutan umumnya ini. Dan kemudian bagaimana integrasi itu akan kita lakukan? Ada 3 hal pertanyaan yang saya akan ajukan kepada di awal ini, untuk nantinya kita harapkan para peserta sekalian, webinar sekalian, akan mendapatkan jawaban itu semuanya. Baik Pak, para peserta sekalian, saya langsung menggunakan slide saya. Yang pertama, saya akan menyampaikan bagaimana sih sekarang secara existing, kondisi faktual, transportasi di Indonesia, seperti apa cerminannya. Secara bertahap, kita yakin, saya pernah lama Pak Helmi tinggal di Palembang, dari tahun 99 sampai dengan tahun 2006, dan saya juga sebetulnya tugas paling lama itu di beberapa provinsi, paling lama di Palembang, jadi Palembang kota saya kedua Pak. Cuma saya nggak di kotanya Pak, saya di Batu Raja, sama di Lahat. Jadi kalau Pak Menteri kan di Palembang, kalau saya di kampungnya Pak, di ujung-ujung sana. Dan saya memperhatikan Palembang tahun itu dengan sekarang jauh sekali berbeda. Dan ini juga sama dialami oleh beberapa kota yang lain di Indonesia. Nampaknya diwarnai dengan satu kemacetan. Kemudian berikutnya juga adalah beberapa pelanggaran yang terjadi saking banyaknya kendaraan yang ada. Seperti ini kondisinya. Dan itu semuanya berakibat, kebanyakan dari kita kurang menyadari bahwa kondisi seperti ini berakibat terhadap yang pertama adalah pemborosan BBM yang cukup banyak.
Akhirnya mungkin kita akan mencapai satu tempat dari satu lokasi ke lokasi lain, harusnya cuma 5 menit atau 10 menit, tapi kemudian bisa menjadi 1 jam. Kemudian pastinya adalah kehilangan waktu, dan waktu terkait juga menyangkut masalah pertumbuhan ekonomi. Jadi terutama teman-teman para mahasiswa, ini harus bisa diedukasi semuanya kepada masyarakat kita, bukan hanya kita sendiri. Tapi kita harus yakin, dengan kondisi lalu lintas yang seperti ini, kita harus mempunyai jalan keluar yang terbaik. Berikutnya adalah kerugian ekonomi tentunya, dan menyangkut masalah lingkungan. Isu lingkungan saat sekarang ini menjadi isu yang global. Dan salah satu penyumbang lingkungan yang kurang baik, polusi udara kurang baik, adalah dari gas buang dari kendaraan bermotor. Dan saya kira kalau Palembang juga dilakukan satu survei, pastinya juga mungkin banyak dari kendaraan bermotor yang kemudian menyumbang terhadap polusi udara yang semakin tidak baik di Palembang. Next slide, para peserta webinar sekalian. Berikutnya saya ingin menyampaikan bagaimana proyeksi pertumbuhan populasi dan juga urbanisasi di Palembang yang kemudian nantinya akan berpengaruh kepada atau kemudian akan mendukung pertumbuhan ekonomi, namun terkendala dengan kemacetan. Jadi yakinlah kepada kita semuanya, para peserta, bahwa dengan peningkatan populasi yang meningkat, ditambah dengan urbanisasi, kemudian berikutnya ada sebetulnya pergerakan itu dinamika adalah untuk kepentingan ekonomi, namun tidak akan berjalan lancar karena kemacetan yang ada. Jadi kalau kita ingin bahwa pertumbuhan ekonomi di Palembang semakin baik, ya jalan satu-satunya, salah satunya juga adalah bagaimana kita akan mengurai kemacetan. Berikutnya, saya mencoba melihat bagaimana potret kemacetan di Jakarta dan kemudian berdampak kepada kerugian ekonomi yang cukup besar di Jakarta. Sekitar 2,6 miliar per tahun, ini data tahun 2017, kemacetan di Jakarta itu berakibat kepada kerugian yang cukup tinggi dari aspek ekonomi. Saya belum dapat data di Palembang, karena saya lihat sekarang kalau saya ke Palembang, turun dari bandara, tidak menggunakan LRT, saya lewat bawah, saya sengaja mencoba seperti apa kemacetan di Palembang, itu cukup lama sekali sampai ke perempatan di Polda. Jadi artinya, dari penggal jalan itu saja udah kelihatan nampak ya. Apalagi mungkin kemudian adalah sampai ke kita sekitar di jembatan Sungai Musi dan sebagainya. Dan ini harus disadarkan kepada lingkungan masyarakat kita, sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Tantowi Yahya, bahwa bagaimana sekarang kota-kota di dunia yang maju dan modern lebih mengutamakan kepada angkutan umum. Dan kebetulan seperti yang disampaikan Pak Helmi, Pak Tantowi juga, Palembang ini salah satu kota di Indonesia yang menurut saya sangat beruntung. Dari hierarki angkutan umumnya terbentuk sekarang dari mulai LRT sampai dengan angkutan perkotaan sudah ada semuanya. Jadi tinggal kita mungkin memanfaatkan itu semuanya. Dan kalau kita bangga dengan itu, ya marilah kita mungkin kembali atau seperti yang disampaikan Pak Helmi tadi, kita harus shifting, tinggalkan kendaraan pribadi untuk kepada angkutan umum. Kemudian next slide, saya mencoba memberikan gambaran, dan kebetulan kemarin belum lama saya ke Palembang, bertemu dengan Pak Gubernur, kebetulan mendampingi Pak Menteri Perhubungan, pada saat di waktu hujan pagi hari, ternyata memang kondisi Palembang, fenomena yang terjadi sekarang ini, dan mungkin menurut saya belum ada sentuhan. Belum ada sentuhan menyangkut masalah kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas yang ada. Gambar yang sebelah kanan itu saya ambil pada saat sekitar jam 9 pagi, kondisi hujan, di satu jalan yang sekitar kantor gubernur. Dulu jalan itu terbebas dari parkir di bahu jalan. Tapi saat sekarang ini, parkir di sekitar kantor gubernur, saya nggak tahu nama jalannya, itu udah seperti ini, kanan kirinya digunakan sebagai untuk yang tempat parkir. Artinya ada penyempitan, kemudian kapasitas jalan juga tidak menjadi maksimal. Namun di sini pembelajarannya, masih banyak di antara masyarakat kita yang mungkin kecenderungannya atau kemudian kebanggaannya adalah menggunakan kendaraan pribadi. Dan saya kira memang di sini nanti mungkin saya akan berbagi dengan Pak Harto, direktur saya, untuk menyampaikan bagaimana skema dan konsep integrasi yang harus dilakukan. Dan berikutnya, kalau kita lihat pertumbuhan penduduk Kota Palembang saat sekarang ini, mudah-mudahan ini data tahun 2020 sudah bisa mencapai sekitar 1,6 juta penduduknya. Dan saya kira mungkin ini adalah penduduk yang menetap. Tapi kalau siang hari, tentunya dengan transportasi di sekitar aglomerasi Palembang,
mungkin bisa mencapai 3 juta barangkali di Palembang. Artinya memang kemacetan akan bertambah parah lagi. Nah, dengan kondisi-kondisi itu yang kita dapatkan secara faktual dan juga dari beberapa media massa, ya saya kira daripada nanti kita terlambat, sudah saatnya untuk menunjukkan identitas kota yang maju, kota yang modern. Angkutan umum sudah tersedia. Berikutnya saya akan coba menyampaikan, inilah hierarki layanan transportasi massal di perkotaan yang sekarang sudah ada di Kota Palembang. Yaitu yang pertama adalah layanan yang sebagai tulang punggung atau backbone. Tadi Pak Menteri Perhubungan sudah menyampaikan, backbone untuk di Kota Palembang adalah LRT, di mana fungsinya adalah membentuk dan mencacah kota yang melayani koridor utama atau di pusat kota. Kan kelihatan mungkin seperti dari bandara sampai dengan ke Sungai Musi, nyebrang dan sebagainya. Kemudian sebagai pendukung tulang punggung berikutnya atau backbone supportnya adalah BRT atau BTS. Nah, BTS ini para peserta webinar sekalian, Palembang juga kami pilih dengan beberapa kota besar lainnya yang ada di Indonesia. Kami baru ada 10 kota besar dan Palembang salah satunya yang sudah kita kembangkan BTS-nya, by the service yang disiapkan oleh Kementerian Perhubungan, Ditjen Perhubungan Darat, yaitu Medan, kemudian Palembang, ada di Bali, Jogja, kemudian di Surabaya juga baru sekarang kita siapkan, Bandung juga baru tahun sekarang, Makassar, kemudian Banjarmasin. Jadi Palembang ini memang sudah sangat lengkap sekali terhadap dukungan pemerintah, intervensi pemerintah untuk meningkatkan angkutan massal karena melihat kondisi existing kota Palembang yang semakin lama semakin macet, dan kemudian berikutnya kita ingin mengajak dan juga menyadarkan kepada semua masyarakat Palembang untuk kembali kepada angkutan umum. Berikutnya layanan feeder. Nah, ini yang terbaru, seperti yang kemarin menjadi arahan Bapak Menteri Perhubungan kepada kita tim di bawah, baik saya dengan Dirjen Kereta Api, bahwa kita yang terbaru adalah membentuk feeder untuk BTS, feeder untuk LRT. Nah, feeder ini yang kita bentuk yang terbaru adalah dengan menggunakan angkutan kota, angkot, atau dulu adalah oplet yang di Palembang. Dan angkot ini yang kita bentuk nantinya ada beberapa koridor kita siapkan dengan beberapa kendaraan angkotnya. Nanti level of service-nya atau pelayanannya minimal akan sama atau kemudian equal, mendekati dengan LRT atau kemudian BTS. Jadi nanti kita siapkan angkot yang terbaru, kemudian nyaman, aman, dan juga kemudian menggunakan AC. Dan secara kebetulan juga dari Kementerian Perhubungan, Ditjen Perhubungan Darat, baru 2 kota yang akan kita bangun feeder untuk angkotnya. Yang pertama Solo, yang kedua di Palembang. Jadi saya kira anggaran cukup besar dari pemerintah pusat untuk menyempurnakan layanan transportasi perkotaan itu ada wujudnya atau kemudian kita bisa jumpai di Palembang. Dan berikutnya untuk layanan pelengkap yang lain atau completing services adalah untuk yang angkutan-angkutan berikutnya, yaitu untuk first mile dan last mile bisa menggunakan sepeda, bisa menggunakan nanti bisa juga seperti di Jakarta ada skuter listrik dan sebagainya. Dan nanti semua simpul transportasi kita di Palembang untuk mendukung integrasi antar modanya, yaitu shelter-shelter yang akan kita bangun, akan kita siapkan parkir untuk sepeda, dan kemudian nanti masyarakat dari rumah ke shelter bisa menggunakan sepeda, sepeda langsung ditaruh di situ, bisa langsung berganti kepada LRT atau kemudian menggunakan by the service kita. Next slide. Berikutnya para peserta sekalian, ini tadi saya memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Tantowi Yahya. Betul, saya katakan betul, beberapa kota maju, kota besar, kota modern, wujudnya adalah bagaimana kota itu mengembangkan angkutan massal perkotaan. Dan secara kebetulan ini yang saya perlihatkan sebetulnya adalah bus, seperti bus Transjakarta. Namun demikian, untuk di Palembang kan ada LRT-nya, ada busnya. Artinya, angkutan umum itu betul-betul menjadi backbone. Jadi banyak masyarakat yang menggantungkan atau tergantung dengan kemudian angkutan umum seperti ini. Bahkan pengalaman saya di kota-kota yang lebih modern lagi di Jepang dan sebagainya, saya pernah berjalan di sana dengan salah satu pimpinan APM Honda, kemudian dia mengajak makan saya, bukan menggunakan kendaraan pribadinya, tapi diajak saya jalan kaki menggunakan trotoar, kemudian menggunakan LRT yang ada di Tokyo. Jadi artinya memang di sana sudah menjadi satu gaya hidup, lifestyle kita. Angkutan umum itu adalah keseharian kita. Next slide. Kemudian saya mencoba melihat bagaimana kinerja
beberapa kota besar yang sudah mengembangkan angkutan umum, termasuk diantaranya adalah Jakarta. Sebagai contoh adalah BRT yang kelas dunia. Yang pertama ini ada di Guangzhou di Cina, kemudian juga yang pertama ini ada di Bogota, itu dengan jumlah penumpang per hari sampai 2,1 juta orang. Dengan populasinya sekitar 8,1 juta dan total koridornya di lain sekitar 113. Bagaimana dengan Jakarta? Jakarta penumpang per harinya untuk Transjakarta sekitar 800.000. Itu pada saat masa sebelum COVID. Dan berikutnya populasi kita mungkin pada malam hari sekitar 9,8 juta, tapi pada siang hari Jakarta ini bisa lebih dari itu, bisa mencapai 13 atau 14 juta. Karena memang ditopang oleh sekitar Bekasi, Depok, dan Bogor, Tangerang. Kemudian dengan bagaimana kinerja angkutan umum massal perkotaan di beberapa kota ini, tentunya kita akan melihat bahwa kota-kota ini yang demikian besar dan demikian modern, angkutan umumnya ini memang menjadi angkutan yang backbone-nya, angkutan yang utamanya, dan sudah mulai banyak masyarakat meninggalkan kendaraan-kendaraan pribadinya. Next slide, berikutnya saya juga mencoba nih, ada mantan wali kota Bogota yang pernah menyampaikan bahwa kota yang maju atau kota yang modern adalah bagaimana orang yang mungkin menurut saya golongan menengah ke atas itu akan beralih kepada angkutan umum. Nah ini mungkin analognya demikian. Jadi artinya bahwa angkutan umum ini memang tidak hanya untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin kepentingan sehari saja, tapi kemudian ada bagaimana nanti mahasiswa, pelajar, orang-orang kantor menggunakan angkutan umum. Dan saya kira ini bisa sangat memungkinkan sepanjang juga mungkin di awalnya untuk membuat kebijakan itu memang harus ada semacam strategi yang sifatnya adalah intervensi dari kepala daerah. Dan lama-lama akan menjadi satu kebiasaan kita berikutnya. Para peserta sekalian, yang terakhir sebelum nanti saya akan menyampaikan atau ke Pak Harto, Direktur Angkutan akan menyampaikan. Nah ini adalah gambaran bagaimana hierarki dan integrasi angkutan umum yang ada di Kota Palembang untuk menunjang ridership. Yang pertama LRT sudah ada di sana. Saya sudah sering menggunakan itu dari mulai bandara sampai dengan ke Sungai Musi, bandara sampai dengan pusat kota di Cinde dan sebagainya. Kalau saya ke Palembang sering menggunakan LRT ini. Dan berikutnya, kita sudah menyiapkan juga ada sekitar 4 sampai dengan 5 koridor. Nantinya kita akan siapkan kembali beberapa koridor yang lain adalah by the service atau BTS, yang saya katakan di Indonesia sudah ada 10 kota besar, termasuk adalah Palembang. Dan yang terakhir sedang kita kembangkan berikutnya di Surabaya, di Bandung, ini baru saja mulai tahun 2022 ini. Dan berikutnya adalah angkutan perkotaan atau angkot, ini akan kita juga lakukan, akan koordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah kota, dan Pak Wali Kota sudah bersedia untuk menyiapkan anggaran bagi kebutuhan mendukung untuk subsidi angkutan kota yang akan kita siapkan untuk mendukung feeder kepada BTS. Dan berikutnya para peserta sekalian, yang nanti akan kita bangun, berikutnya adalah menyangkut masalah shelter, sehingga nantinya masyarakat dari rumah ke shelter itu akan bisa menggunakan sepeda, bisa menggunakan sepeda motor, dan sepeda motornya bisa diparkir di shelter yang ada, sehingga nanti untuk first mile-nya dan last mile-nya akan kita garap bersama-sama. Ini yang nanti akan kita bangun integrasinya, yang prinsipnya adalah semakin mempercepat, mempermudah, dan kemudian meringankan dan juga sangat men-challenge kita semuanya, karena masyarakat tidak harus menunggu lama, karena headway, sebagaimana yang disampaikan Pak Menteri, kami selalu bertahan bahwa headway dari satu moda ke moda yang lain atau antar modanya kita pertahankan paling lama adalah antara 10 sampai dengan 15 menit. Demikian Pak Helmi, mungkin berikutnya kami mohon Pak Harto akan melanjutkan apa yang kami sampaikan. Saya persilakan Pak Harto. Terima kasih Pak Dirjen. Kami akan mencoba untuk menyampaikan implementasi terhadap apa yang sudah kami lakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah, dengan Prof. Erika dari akademisi, dan tentunya ini mudah-mudahan ini sedikit banyak memberikan gambaran kepada kita semuanya terkait dengan apa yang sudah kami lakukan di sini. Yang pertama tentunya kami akan menyampaikan bahwa upaya-upaya yang kami lakukan adalah bagaimana kami mengintegrasikan kepada layanan yang ada saat ini, khususnya di moda darat, dalam rangka untuk mendukung sebagai backbone-nya nanti adalah LRT.
kita sudah mencoba mengintegrasikan dari 4 koridor BTS yang ada dari Kementerian Perhubungan dan 3 koridor dari Transmusi, ini sudah kita lebur menjadi 5 koridor BRT, tapi saat ini yang dijadikan sebagai pilot project baru 4. Demikian pula terkait dengan layanan angkutan kota, termasuk tadi Prof. Erika menyampaikan ada beberapa kawasan-kawasan yang memang belum dilayani. Ini ada 17 trayek angkutan kota setelah kami melakukan rerouting bersama-sama. Namun pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan dua rute saja yang akan dijadikan sebagai project. Kami akan lanjut saja terkait dengan apa yang sudah kami lakukan terhadap upaya rerouting ini. Ini adalah hasil rerouting yang sudah kami lakukan sejak tanggal 1 Februari sampai dengan posisi tanggal 22 Februari 2022 ini. Artinya, BRT yang sudah kami lakukan rerouting ternyata sudah mengalami peningkatan terhadap load faktornya. Load faktor pada pagi hari ini antara jam 6 sampai jam 8 pagi, ini sudah meningkat dari sebelum di rerouting, ini sebesar 35,53%. Kemudian pada peak hour siang, ini pada jam 12 sampai jam 2 siang, ini kurang lebih 70,97%. Kemudian tentunya ini sama halnya terkait dengan load factor yang di sore hari. Ini juga sangat, saya kira sangat tinggi peningkatannya sampai di angka 37. Demikian pula tentunya saat ini karena BRT ini sudah kami lakukan terkait dengan monitoring secara tepat dengan menggunakan IT, ini juga yang terdata di kami adalah sanksi. Sanksi juga mengalami penurunan yang sebelumnya mungkin ada periode 1 bulan itu sampai dengan 600 sanksi yang kami lakukan kepada operator. Ini dalam waktu 1 sampai tanggal 22 Februari ini hanya kita dapatkan berikan sanksi seperti ada 185. Ini kira-kira yang sudah kami lakukan. Tapi yang membanggakan lagi juga adalah terkait dengan on-time performance, ini sudah mengalami peningkatan sebesar 22,61%. Berikutnya tentunya terkait dengan angkutan kota, angkot ataupun oplet yang tadi disampaikan, posisi saat ini memang setelah kami laksanakan mapping terhadap angkutan kota yang ada di wilayah Palembang, memang rasa-rasanya juga perlu ada peningkatan terkait dengan kenyamanan, terkait dengan keamanan, maka angkot-angkot Palembang yang saat ini ada akan bertransformasi menjadi angkutan kota yang layak, yang insya Allah pada akhir bulan ini atau awal bulan ini akan mengaspal di beberapa rute di wilayah Palembang. Inilah gambaran prototipe angkot yang akan kami operasionalkan di Palembang sebagai feeder daripada LRT Palembang. Yang berikutnya kami akan menyampaikan terkait dengan overview bagaimana setelah BTS ini kami rerouting, apakah ada korelasi dengan LRT yang saat ini dilakukan, termasuk beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman di LRT. Ini saya kira kami tidak perlu menyampaikan, dan saya yakin para hadirin juga sudah banyak yang naik LRT. Dan mudah-mudahan bagi yang belum bisa segera mencoba, karena memang LRT ini sudah mempunyai waktu yang pasti, yaitu operasional dari jam 6 sampai jam 20.25, dan headway-nya kurang lebih 18 menit dengan waktu tempuh antara 47 menit. Dan mudah-mudahan ini nanti bagi masyarakat yang belum merasakan LRT segera untuk mencoba LRT ini. Saya yakin pasti akan ketagihan karena memang kondisinya sangat nyaman. Ini tren yang sudah diupayakan oleh kita pada periode tahun 2022 ini akan terus mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhannya adalah 8,88%. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya upaya-upaya kita bersama, insya Allah ridership daripada LRT ini akan semakin meningkat. Ini saya kira push dan pull, saya kira sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan apa yang saat ini dilakukan oleh kita bersama. Yang berikutnya tentunya berbagai upaya yang akan dilakukan, tadi Prof. Erika juga sudah banyak menyampaikan terkait dengan upaya-upaya push and pull untuk LRT sebagai backbone tadi, saya kira juga sudah banyak dilakukan karena ada beberapa potensi-potensi di wilayah stasiun
termasuk di stasiunnya ini yang bisa dijadikan sebagai potensi untuk meningkatkan ridership daripada penumpang LRT ini. Dan tentunya kami semuanya mengajak kepada kita semuanya untuk bagaimana kita bisa menggunakan event-event tertentu, apakah pameran, apakah lomba, dan sebagainya. Ini tentunya ada beberapa potensi yang nanti akan dilaksanakan pada objek-objek di sekitar stasiun LRT. Ini saya kira banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh kita semuanya, karena ternyata kalau kita mapping terhadap apa yang ada di 13 stasiun LRT, ternyata di sana juga banyak sekali potensi-potensi, dari potensi yang sifatnya bisnis, potensi di perkantoran, potensi-potensi yang tentunya ini bisa dijadikan sebagai objek-objek wisata maupun potensi wisata sosial. Ini saya kira juga sudah banyak sekali. Tinggal bagaimana kita akan mencoba untuk mengajak kita semuanya untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Ini saya kira beberapa potensi yang memang saat ini kalau masyarakat Palembang sudah sangat paham sekali dari masing-masing halte ataupun stasiun di LRT ini, saya yakin masing-masing mempunyai kekhususan, mempunyai potensi, dan akan terus kita kembangkan. Ini saya kira juga sama potensinya. Dan tentunya saat ini berbagai upaya yang terus kami lakukan, insya Allah ini akan kami melakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pembagian kartu-kartu untuk pelajar, untuk mahasiswa, di samping tadi ada himbauan ataupun ada penugasan dari Pak Gubernur, penugasan dari Pak Wali Kota terkait dengan masyarakat khususnya di ASN untuk menggunakan layanan LRT ini pada saat melaksanakan aktivitas untuk kegiatan di kantornya. Saya kira ini juga sudah banyak dilakukan, tinggal nanti kami akan mengajak kepada masyarakat lainnya untuk sama-sama kita melaksanakan event-event tertentu dengan menggunakan LRT. Ini saya kira beberapa yang dilakukan tadi dan sudah kami sampaikan di awal tadi. Dan tentunya kalau kita bicara kepada masalah kerjasama untuk mendukung pada sana, tentunya kami akan bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan kolaborasi yang lebih intens untuk bagaimana ada beberapa peran-peran yang nanti akan dilaksanakan oleh kita bersama. Kemudian tentunya kalau kita bicara masalah integrasi, ada dua hal yang akan kami lakukan. Yang pertama tentunya bagaimana integrasi secara kesisteman. Nanti kita akan bersama-sama melaksanakan pembayaran itu dengan menggunakan kartu cashless yang tentunya kita sudah siap LRT ataupun BRT ataupun angkot itu untuk menerima dari pembayaran dari berbagai merek bank yang insya Allah nanti kita akan bisa sama-sama ini dalam rangka untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka untuk menggunakan layanan angkutan umum ini. Ini saya kira nanti pemerintah daerah juga akan menerapkan push-pull strategi, saya kira ini juga sudah banyak dilakukan, termasuk nanti hal yang paling sangat populer di Jakarta adalah bagaimana menerapkan genap ganjil, bagaimana nanti akan memberikan kemudahan-kemudahan termasuk untuk fasilitasi ruang-ruang parkir yang ada di seputaran stasiun. Ini saya kira sudah akan diterapkan di wilayah Palembang seputar koridor daripada LRT ini akan diterapkan untuk manajemen rekayasa lalu lintas seperti ini. Ini kemudian kami juga akan membangun integrasi halte yang ada termasuk integrasi dengan stasiun LRT. Jadi nantinya halte-halte yang ada saat ini akan di take out untuk nanti akan dialihkan kepada rute-rute angkot sebagai halte angkot. Kemudian kami akan membangun halte-halte yang baru. Sebagai contoh gambar di bawah ini adalah bagaimana nanti kami akan mempersiapkan untuk halte ini dilengkapi dengan fasilitas untuk parkir sepeda. Dan kami akan menyiapkan beberapa fasilitas lainnya, tapi yang jelas bahwa halte ini juga akan memberikan gambaran kekhususan daripada Kota Palembang. Ini saya kira mekanisme pembayaran. Kita juga sudah melakukan pembahasan integrasi pembayaran. Kita terkait dengan masalah clearing house sudah kita putuskan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini akan kita bisa wujudkan. Ini alat pembayaran yang sudah kita siapkan. Saya kira demikian Bapak Dirjen, sebagai tambahan dari kami. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Dirjen. Demikian Pak Helmi Yahya yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang sudah dilakukan, effort yang dilakukan, dan ini cukup lama kita juga menyempurnakan sampai dengan tahapan seperti ini akan semakin
mengembalikan kepada masyarakat terkait ketergantungannya untuk angkutan umum dan semakin bertahap akan meninggalkan kendaraan pribadinya. Demikian Pak Helmi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Baik, tepuk tangan dong. Tambah lengkap ya. Jadi kita udah mendengarkan gambaran apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan mulai Pak Dirjen, Pak Direktur. Ya kita akan sambut baik. Pokoknya kita wong Palembang, kita terima, kita syukuri, kita manfaatkan, kita optimalkan ya. Jadi seluruh pihak ya mari kita melakukan integrasi angkutan transportasi perkotaan. Integrasi bukan hanya di moda transportasi juga, tetapi juga integrasi dalam tekad ya Bu ya, tekad kebersamaan dan sebagainya. Baik, berikutnya saya akan mengundang beberapa orang yang sudah hadir untuk memberikan tanggapan atau pembahasan ya. Saya akan undang yang pertama satu persatu aja. Ini seorang akademisi, praktisi dan pengamat transportasi kepada Kang Yayat Supriyatna. Ya, ini dia. Saya persilakan untuk di sebelah kiri saya Kang Yayat. Dan itu ada mikrofonnya. Mangga Kang, tanggapannya. Terima kasih. Langsung ya. Langsung. Oke, terima kasih. Ini Bang Helmi ya. Saya akan menjelaskan siapa saya, orang udah tahu. Tapi saya ini 30 tahun sampai hari ini adalah pengguna angkutan umum. Jadi saya ini naik kereta api dari zaman jahiliyah sampai zaman yang sekarang lebih manusiawi. Nah, jadi saya berani mengatakan bahwa apa yang dipaparkan oleh Prof. Erika tadi menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Duta Besar, bagaimana membangun kultur atau budaya, perbaikan transportasi, LRT, BTS dan sebagainya, itu kita namakan struktur yang membangun kultur. Struktur yang membangun kultur. Nah, struktur yang membangun kultur begini. Struktur itu adalah pembentuk perilaku. Contohnya di ruangan ini, kita kena aturan. Aturan itu struktur. Prokes, protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Hampir di ruangan ini pakai masker semua. Itulah budaya baru. Nah, dulu naik kereta api, saya bisa bayangkan transformasi perubahan yang signifikan kalau kualitas angkutannya dibenahi dan penumpangnya merasa diwongke, itu akan muncul budaya baru. Saya bayangkan dulu naik kereta api di atap, hipit-hipitan, tidak suka aturan, sekarang tertib. Kayaknya pernah di atas satu pernah kepepet. Jadi kebayang. Terus ketidakpastian itu membuat orang jadi andilau. Antara dilema dan kegalauan. Saya bakalan naik atau menunggu. Dulu ya, itulah strukturnya. Struktur itu adalah jadwal. Jadwal perjalanan. Jadi prinsipnya yang mau naik angkutan umum itu, kalau orang-orangnya diwongke, dimanusiakan, itulah kultur itu akan terbentuk. Saya bisa bayangkan. Kalau dulu naik kereta api, saya ragu, ini kapan kereta apinya datang? KRL. Hanya Tuhan dan masinis yang tahu. Saya lama ini. Masa waktu saya 30 menit tidak datang-datang. Tidak ada kepastian. Akhirnya kan namanya manusia itu harus mencari alternatif. Itu dirasakan. Ternyata prinsip-prinsip pelayanan itu adalah keutamakan. Contohnya gini. Orang Jakarta, saya nggak tahu dengan Palembang, teman-teman. Ada makna cepat. Kita itu mengerti nggak makna cepat itu? Kadang-kadang kita, apa arti cepat, tepat waktu, nggak ada pengaruhnya. Ternyata kalau di Jabodetabek, waktu, kecepatan adalah harga mati. Karena kita berukuran dengan waktu, takut terlambat. Mohon maaf nih ya, kalau di Jakarta itu orang naik kereta api, begitu kereta api terlambat atau masuknya lambat ke Manggarai, semua sudah galau. Karena apa? Kalau terlambat ke kantor, potong. Dipotong itu ya. Jadi ternyata ukuran waktu, ketepatan, dan biaya menjadi harga mati yang harus dipertahankan. Apa yang terjadi? Pelan tapi pasti perubahan pelayanan itu terjadi. Sekarang di stasiun ada petunjuk waktu. Kereta yang ditunggu kapan berangkat. Jadi semua datang. Headway, kepastian. Itulah yang membawa budaya baru. Lama-lama orang ngerti. Mau antri dan sebagainya. Nah yang kedua, saya mencoba mengkritisi. Ada rencana
pembagian kartu ya. Ya, untuk ini ya. Saya ini terus terang aja punya kartu karya. Saya dosen. Di kartu saya ini mau kemanapun bisa. Naik kereta api, naik BTS, Transjakarta, bayar tol, apapun. Nah, pertanyaannya, kalau kita sibuk, no problem, banyak tujuan, banyak kegiatan. Tapi kalau tidak banyak kegiatan, seperti di Palembang ini, apakah kalau dengan dibaginya kartu itu, terjadi nggak bangkitan pergerakan baru? Nah, contoh yang paling sederhana. Target kita berapa, Bu? Naik untuk target LRT kita, berapa ribu? Yang normal. Misal contoh ya, saya membantu PT MRT. MRT itu pasang target 40.000 penumpang per hari. Existingnya sesudah pandemi itu rata-rata 25.000. Untuk menaikkan menjadi 40.000 ditanya 15.000-nya dari mana? Persis Ibu tadi. Ternyata sepanjang stasiun-stasiun itu harus kita lihat. Sekali lagi Bu, di sepanjang stasiun LRT kita ini, kalau dibandingkan dengan di Jabodetabek, ada namanya stasiun mata air dan stasiun air mata. Stasiun mata air itu adalah stasiun yang agak sendu, senang duit. Pertanyaannya, ceklah di Jakarta. Stasiun mana yang paling banyak didatangi KRL itu? Stasiun Duku Atas. Terus saya cek juga di MRT. Stasiun mana yang paling banyak didatangin orang? Ternyata stasiun Blok M, Duku Atas, dan sebagian lagi ada Senayan. Nah, di Palembang ini harus kita cek. Dari 6,5 modal share dari LRT itu, stasiun mana yang paling banyak didatangin? Mana yang mata air, mana yang air mata? Nah, kalau kita tidak tahu, kedua kita cek lagi. Siapa penumpangnya yang katakanlah Abu Demen, penumpang tetap. Berapa sekarang rata-rata penumpang kita? 6.000, 4.000. Nah, 4.000 itu siapa? Nah, kalau di Jabodetabek itu ketahuan. Total harian yang katakanlah hampir di atas 400.000, 300.000 jumlah penumpang harian, 80% adalah pekerja. Di sini siapa? Nah, pertanyaan tadi, siapa penumpang yang 6,2% di Palembang ini? Kita selidiki, apakah anak-anak muda, pekerja, atau siapa? Saya tanya waktu PT KRL ya, sama kereta api. Ini penumpang di stasiun kita, penumpang tetapnya itu adalah pekerja. Tapi ada potensi kita untuk mengangkat jumlah penumpang lebih banyak itu siapa? Rupanya diselidiki, the power of emak-emak. Siapa the power of emak-emak itu? Ternyata emak-emak itu punya hobi belanja. Belanjanya kemana? Ke Tanah Abang. Mereka tidak pernah mau berangkat pada peak hour, pada jam sibuk, karena akan berebut dengan penumpang biasa. Di mana mereka ambil? Pada jam-jam kosong. Jam-jam kosongnya berapa? Jam 9, jam 10, sampai jam 12. Itulah yang memadati Tanah Abang hampir 300.000 penumpang. Nah, di Palembang ini, tadi betul Bu, emak-emak yang naik, apa nama angkutan di Palembang? Oplet. Nah, kemana emak-emak ini pergi? Dipetakan. Saya setuju Bu. Ternyata kalau di kereta api, KRL, mohon maaf, kita kalau naik kereta api sekarang di pandemi, nggak boleh terima telepon, tidak boleh bicara, tidak boleh berdekatan. Itu menjadi budaya baru. Karena ada persoalan ini. Nah, sekarang, kalau misalnya emak-emak ini akan ditarik, nah pertanyaannya, bagaimana cara menarik emak-emaknya? Di mana mereka berbelanja, jenis belanjaannya. Nah, disinilah tantangan bagi kita, integrasi menjadi kata kunci. Nah, pertanyaan yang paling menarik, bagaimana pengelolanya? Saya nggak tahu LRT kita siapa pengelolanya. PT Kereta Api. Tetapi ketika tadi ada keluhan Ibu mengatakan, rumah yang paling dekat tidak mau naik KRL, ada apa? Oh, ternyata ada persoalan dengan trotoarnya, konektivitasnya. Ternyata Bu, kita harus bersatu di sini. Begitu turun ke bawah, tanahnya, jalannya punya provinsi. Jalannya jalan nasional.
Nah, bagaimana mensinergikan antara jalan provinsi, jalan nasional, jalan kota, asetnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada dukungan, saya kira itu juga menjadi persoalan. Nah, memang ada bagusnya, saya punya pertimbangan, saya belajar banyak dari PT MRT. MRT itu mengintegrasikan stasiun Blok M dengan Blok M Plaza. Itu mall udah mau mati. Tetapi sekarang ketika stasiunnya tuh diintegrasikan, ternyata mall itu berubah dari jual kain menjadi tempat ya kongko-kongko, hampir semua terisi kafe, hampir semua isinya kuliner. Jadi perubahan-perubahan itulah yang menarik. Nah, kita pernah mengusulkan bagaimana nanti kalau kita punya kartu MRT atau apa, ada bagusnya yang menggunakan kartu ini bisa juga shopping, belanja ke kafe, dapat diskon. Sekali lagi saya mengatakan, kalau tidak ada insentif ekonomi, nehi. Jadi orang dikasih kartu, kalau tidak punya tujuan, nggak mau dia. Karena secara prinsip, orang melakukan perjalanan harus mendapatkan sesuatu yang membahagiakan mereka, sesuatu yang menguntungkan mereka. Karena kita memang harus merasionalkan. Nah, satu lagi boleh, Bang? Boleh, terakhir ya, Pak. Terakhir ya, Ya. satu lagi. Harus dikampanyekan bahwa naik LRT angkutan umum itu bisa mengurangi pengeluaran kita. Minimal bisa di bawah 10%, seperti apa yang dilakukan oleh Bank Dunia. Kita masih bawah di kalah Singapura atau Cina, yang Cina 7%, Singapura 4%. Kita rata-rata lebih dari itu. Jadi terus terang aja, kalau nggak naik angkutan umum yang murah, orang harus mengeluarkan uang lebih besar. Demikian. Thank you, Kang. Tepuk tangan dong. Wah, saya senang semangatnya ya. Semangatnya kereta api banget. Baik, pembahas berikut. Boleh ngebahas, boleh nambahin. Ini nambahin nih. Dan sangat luar biasa ya. Kita dapat lagi perspektif baru. Ini ada dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Catatan saya, Pak Tulus Abadi. Ada Pak Tulus? Ya, selamat siang Bang Helmi. Saya ada di sini? Pakai Zoom. Ya, saya pakai Zoom. Oh, pakai Zoom. Waduh. Ya, sorry. Saya biasanya diundang Bang Helmi di Jalan Pemuda ini. Iya ini. Udah kangen saya diundang Bang Helmi ke Pemuda, tapi udah nggak mungkin ya. Mungkin aja nanti. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Wih, sehat banget kayaknya ya. Iya. Saya baru dari Palembang 2 minggu yang lalu. Waduh. Jadi biar singkat saja, saya terima kasih semuanya yang diundang Pak Menlu, Pak Gubernur dan segala macam. Ya, saya sudah beberapa kali menggunakan LRT, bahkan ketika launching pertama kali pun saya ikut waktu itu bersama Bu Menteri dan lain sebagainya, dan sebagai orang di luar Palembang tentu saya sangat bangga dan sangat kagum dengan adanya akses transportasi massal publik di Palembang, yang itu memang merupakan satu nilai lebih yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Oleh karena itu memang ini harus dirawat dengan betul. Dirawat dalam arti bukan hanya infrastrukturnya, tapi bagaimana agar LRT ini eksis sebagai sebuah angkutan massal yang telah dibangun dengan sangat mahalnya ya. Saya membaca biaya untuk membangun ini bukan 10 triliun tapi 21 triliun. Ya, kemudian tahu nggak tarif listrik yang dikeluarkan setiap bulan setiap tahun itu 66 miliar. Nah, sementara pendapatannya baru 6 miliar dari tiket. Nah, ini saya kira pada konteks konsumen, memang kalau konsumen secara umum seperti kata Bang Yaya tadi, untuk menggunakan suatu produk atau jasa itu ya aksesibilitas, affordabilitas, dan kualitas. Nah, LRT Palembang sudah menjawab 3 poin utama ini. Nah, tetapi ini tidak cukup untuk angkutan umum, tidak cukup hanya aksesibilitas, affordabilitas, dan kualitas. Ya, tapi tadi seperti Prof. Erika, adanya integrasi, adanya culture komunal, individual tadi oleh Pak Dubes, dan isu dampak lingkungan. Ini penting sekali. Nah, oleh karena itu memang agar LRT ini menjadi moda transportasi yang betul-betul bisa dibanggakan bagi warga Palembang dan bahkan nasional, itu memang seperti kata Bang Yaya tadi, diuangke ya, bagaimana pelayanan itu menguangkan konsumen, tetapi menguangkan atau memanusiawikan
konsumen itu bukan serta-merta hanya sekedar pelayanan ansih di LRT. Kalau saya melihat pelayanan di LRT sudah luar biasa. Saya merasakan LRT Palembang itu setara dengan angkutan massal di Eropa, ya, dan setidaknya di MRT Jakarta. Ini saya kira hal luar biasa. Tetapi tergantung tujuan kita membangun LRT ini, apakah sekedar menyamankan penumpang atau untuk mengurai kemacetan ataupun mengurangi polusi. Dari semua narasumber tadi saya belum melihat adanya isu terpenting dalam upaya memaksimalkan angkutan umum massal adalah pengendalian kendaraan pribadi. Ya, di seluruh dunia saya kira angkutan massal akan eksis kalau ada pembatasan dan pengendalian kendaraan pribadi sebagai mobilitas. Kalau ini tidak dilakukan, maka akan berat bagi LRT untuk bisa eksis, sementara di Palembang belum terintegrasi. Nah, oleh karena itu saya kira pengendalian kendaraan pribadi di sekitar jalur utama LRT ini harus dilakukan, entah dengan cara seperti ganjil genap atau seperti di Jakarta dulu ada 3-in-1 dan segala macam. Itu harus direkayasa, harus dicoba. Karena kalau tidak, orang bagaimanapun akan lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi. Dan kedua, saya kira peran pemerintah daerah ini menjadi sangat penting. Jadi ketika pemerintah pusat sudah memberikan hadiah yang luar biasa ini, Pak Dirjen, Pak Menteri, dan segala macam, maka pemerintah daerah harus bertanggung jawab. Jangan hanya sebagai kamuflase, jangan hanya sebagai suatu slogan, tapi kemudian tidak di-endorse dengan kebijakan infrastruktur ataupun rekayasa lalu lintas yang mendorong untuk itu. Dan terakhir, saya mendorong agar LRT, manajemen LRT, ya Pak Dirjen dan segala macam, bagaimana mensinergikan LRT dengan bandara di Palembang, ya Bandara Palembang yang sangat megah juga. Saya melihat belum ada sinergi, ya. Jadi misalnya di bandara belum ada upaya untuk bagaimana mempromosikan agar mereka naik LRT dari bandara atau ke bandara, ya ada petugas, ada helper dan segala macam, itu belum ada. Memang ada resepsionis di situ untuk menjaga, tapi saya kira belum cukup mempromosikan penumpang dari bandara menuju kota untuk menggunakan LRT. Jadi kita mendorong agar antara manajemen LRT dengan manajemen bandara ini sinergi kuat untuk seluruh penumpang, bukan seluruh ya, tapi sebagian, katakanlah 50% atau 30% bisa menggunakan LRT sebagai mobilitas menuju dari dan ke bandara. Jadi intinya saya kira itu, bahwa ini harus kita rawat dengan sangat serius agar jangan sampai nanti LRT menjadi katakanlah besi tua di Palembang. Kita tidak bisa mengatakan di Eropa dulu juga seperti itu, harus pelan-pelan. Tidak, justru dengan adanya negara-negara maju yang sudah punya moda transportasi massal yang sangat baik, harusnya kita belajar dari sana. Bagaimana cara menuju agar angkutan umum itu eksis, ya? Karena kalau dulu kan London belum ada benchmarking-nya. Dia benchmarking dari mana? Karena dia pertama kali di London itu membangun MRT sudah 160 tahun yang lalu. Nah, belum ada benchmarking-nya. Tapi kita ini kan sudah banyak benchmarking dari berbagai negara. Harusnya tidak mengulang kesalahan apa yang ada di negara-negara tersebut. Saya kira itu Bang Helmi dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas, keren. Seperti biasa sampean ya. Siap ketemu lagi ngopi-ngopi kita. Ya, ayo. Katanya ada tamu seorang YouTuber juga yang mau menanggapi atau memberikan. Oh ini, ayo kesini. Wong Palembang kau. Oh iya, Wong Palembang belaga-belaga lah ya. Silakan perkenalkan diri dan ada mau nanggapin apa? Biar kita ada YouTuber, ada generasi muda lah. Dari tadi tua semua yang ngomong ya. Oke. Termasuk saya. Terima kasih Bang Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Salsa Melania Aquina, atau teman-teman mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sering menemukan saya di Instagram. Itu Aquina Pak username Instagramnya. Aquina. Pakai Q. Pakai Q. Okay. A-nya double di depan. Laju promosi ya. Aquina. I've been using LRT since 2019. Wow. Dulunya jadi anak suka naik TM. Kalau tahu TM itu transmusi Bapak Ibu. Transmusi. Jadi dari SD sekitar tahun 2007 itu sudah naik
transmusi. Lalu di tahun 2018 alhamdulillah kita dapat privilege dibangunnya LRT di Sumatera Selatan. Mulai saat itu menggunakan LRT. Kebetulan rumah juga dekat di KM 10, kurang lebih 800 meter dari halte LRT. Dan setiap hari 2 kali dalam sehari itu naik LRT. Jadi kalau di total sebulan itu 60 kali itu naik LRT. Oke. Nah, mungkin teman-teman saya ingin berbagi cerita saja, Kak. Mungkin tanggapan itu sudah sangat-sangat lengkap terkait gebrakan baru yang akan disampaikan juga nantinya. Kalau saya sendiri, kenapa alasan saya naik LRT, yang pasti yang pertama itu murah. Murah luar biasa, 5.000 menurut saya dengan fasilitas yang semegah itu sangat-sangat luar biasa. Dan yang kedua adalah aman. Aman dalam artian mau kita berangkat pagi, mau berangkat siang, sore, ataupun malam, saya tidak pernah merasakan takut sama sekali. Dan terlebih yang ketiga adalah kenyamanan. Saking nyamannya LRT ini saya dapat protes dari teman-teman. Kenapa sih setiap kali saya naik LRT ditanyain terus? Saking ramahnya petugas-petugas di LRT, tepuk tangan dulu. Jadi setiap masuk, selamat pagi. Masuk lagi, selamat pagi. Kadang saya juga capek sendiri itu Pak. Selamat pagi terus. Tapi that's one of my appreciation. Dan yang saya punya satu alasan lagi, mungkin ini alasan yang agak bisa dibilang anti mainstream lah. Selain aman, nyaman, dan juga murah. Yang pertama adalah kenapa saya naik LRT, that's one of my contribution to Indonesia. Karena menurut saya, untuk menjadi seorang presiden kayaknya masih jauh banget. Kayaknya kalau mau jadi seorang ABCD kayaknya masih jauh banget. So that's why ini adalah salah satu langkah saya, kontribusi saya yang bisa saya berikan. Walaupun itu mungkin ya 0, sekian persen. Yang kedua adalah kesehatan. Kenapa kesehatan? Saya tahu mungkin teman-teman semua udah males yang namanya jalan kaki. Tapi ketika saya naik LRT, saya jalan kaki, menikmati suasana pagi di kota Palembang, wah syahdunya itu bukan main kalau mau kerja. Dan yang ketiga adalah alasannya grateful. Kenapa grateful? Kok bisa bersyukur? Karena ketika saya naik LRT, I meet a lot of people from every segments. Saya ketemu ASN, saya ketemu guru, saya ketemu pedagang kecil, bahkan maaf saya juga ketemu pengemis ke pasar 16 gitu Pak. Dia bilang, Dek, kalau saya naik LRT ini, saya ketemu banyak orang, saya merasa sangat bersyukur bahwa banyak loh orang-orang, mau sekecil apapun dia, dari segmen apapun dia masih berkontribusi untuk negeri ini. And itu adalah hal yang menampar saya, jadi no more reason kalau saya nggak naik LRT. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan saya, kalau bukan kita, siapa lagi? Mungkin itu Kak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Jadi tuh nih anak tuh. Sama kita Instagram juga ya. Oke, masih ada waktu gitu Wendy. Di schedule aku 12.40. Ada masih tanya jawab barangkali 1-2 ditujukan kepada siapa, silakan. Bacaannya ke Aquina Galo ini. Masih single enggak? Itu pertanyaan klise. Alhamdulillah. Dijawab dengan alhamdulillah masih single. Masih 21 tahun, Pak. Oh, artinya oh ya, ada di sini yang 18 lah laki, ya. Ya, jadi kalau alhamdulillah masih single itu artinya peluang, ya. Oke, silakan. Ada yang nanya? Silakan. Mas Agus. Silakan. Siapapun. Udah Jul? Dapat door prize, ya. Ucapan terima kasih dari saya minimal. Dapat tiket gratis hari Minggu akan dibagikan. Oke. Aku turun langsung ini akan campaign ya. Insya Allah nanti aku akan mengundang di podcastku, kita bahas tentang moda transportasi yang memang harus kita syukuri ya. Bisa kolaborasi juga kita Kina ya. Oke, ada? Ayo. Nah ini dia. Nah, bacaannya ke Aquina ini. Ya. Silakan siapa nama berdiri yoi. Kenalkan nama saya Gumai. Terima kasih Pak Helmi sudah memberi kesempatan. Silakan. Mungkin nanyanya ke semuanya, Pak. Kau. Biar dapat galo Jiwang Palembang tuh. Ya. Jadi jawabnya. Ada kemungkinan Pak selain rerouting, selain TOD, mungkin LRT di Palembang nih bertambah lagi trasenya. Jadi nambah bangga kami nih, nambah banyak LRT di Palembang. Oh. Ini baik kamu belum maksimalkan. Aku pengen jawab deh, yang lain enggak usah lah. Tadi ingat Pak Dubes tadi ya, kebetulan kenal aku tuh. Iya.
Ini kita khawatir nih. Dinjo baik kita tidak bisa maksimalkan, minta nambah lagi kamu. Yang lain dosa jawablah. Ya. Setuju ya Prof ya? Ya setuju. Nah kalau Profesor bilang setuju, udah. Oke, makasih Gumai. Apa Gumai nama kau tuh? Hart Gumai. Ini wong Gumai ini hebat-hebat. Tian Gumai Pak. Tian Gumai. Oke, baik ada lagi silakan. Jadi maksud harapan yang sangat bagus untuk nambah karena mungkin kata Prof tadi ada yang tidak tepat rutenya dengan berbagai pertimbangan ya dan ada perubahan dulu ke timur ya Prof ya. Dulu ke timur sekarang agak ke barat gitu ya. Mungkin cuman rasanya stuo ini tuh tidak murah ya. Jadi maksud kita maksimalkan dulu habis itu baru kita merayu-rayu lagi lah pemerintah pusat atau investor karena tidak tertutup kemungkinannya ada skim PKBU ya bagus ya melibatkan badan usaha juga untuk kerjasama ya tapi saya pikir kita masih punya PR banyak untuk mengoptimalkan ini. Ada lagi silakan adik-adik mahasiswa. Nah itu dia lagu Jingo ini bacanya nanyo nih Anda. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada alternatif untuk mahasiswa seperti Bapak katakan tadi bahwasanya akan ada tab kartu tanda ASN untuk bisa naik akomodasi transportasi apapun. Bagaimana dengan mahasiswa Pak? Apakah mahasiswa juga akan dikasih alternatif seperti itu? Karena kita ketahui ada banyak sekali mahasiswa di Kota Palembang ini Pak, ya. Terutama kampus UIN, Poltekpar itu sudah terhubung dengan akomodasi LRT tersebut Pak. Terima kasih. Siapa nama kau? Niken Pak. Niken. Masih single juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Melawan gak lo Betino Palembang nih. Alhamdulillah. Aku pikir yang menjawab ini penyelenggara lah ya, mungkin dari balai ya atau dari Pak Gali. Mana Pak Gali? Mas Bri, nah itu silakan tolong kasih mikrofon. Ya, beliau yang berwenang untuk menjawab. Terima kasih. Namanya siapa Mbak? Niken, ya. Jadi kita punya program untuk kartu berlangganan mahasiswa dan pelajar. Jadi nanti kita akan bagikan dalam program nanti ke depan ini, mungkin nanti akan di launching Pak Menteri tanggal 27 hari Minggu tanggal 27 besok di Bumi Sri. Kita akan launching terkait dengan kartu berlangganan mahasiswa dan pelajar. Jadi teman-teman nanti dan itu nanti akan diidentifikasi nama-namanya, kemudian pelajar dari mana, mahasiswa dari mana, namanya siapa, nanti akan terrecord di kami. Jadi itu nanti akan disebarkan juga untuk kartu berlangganan. Insya Allah modelnya nanti saya sudah membawa modelnya, seperti ini kartunya. Izin. Ini kartunya, jadi nanti akan diperkenalkan oleh Pak Menteri di tanggal 27. Mungkin demikian Bapak Ilmu, terima kasih. Wah, jelas. Jangan lupa Mas Gali yang nanya dikasih lah ya. Siap. Ya, terima kasih. Sama Aquina juga lah ya. Siap. Oke, masih ada lagi mungkin satu aja lagi terakhir ya. Ya. Satu lagi terakhir. Ini luar biasa hari ini, sangat lengkap narasumbernya membahas dari berbagai angle ya, dari berbagai perspektif sehingga kaya sekali. Ada lagi terakhir? Terakhir. Silakan teman-teman media, saya persilakan juga di belakang yang ingin bertanya. Sumek, ada Sumek? Ada atau Seripo silakan. Paltipika silakan. Oh, lagi sorot itu. Oke, ada yang nanya? Nanya kok dek. Yang kameramen tuh nanya. TVRI tidak datang nih malah. Takut ada Kak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Omar Pak, mau nanya, kalau kayak di Jakarta atau di luar negeri kan, di LRT itu di tiang-tiang itu banyak iklan. Kok di Palembang belum ada Pak? Kan lumayan biasa nambah ini pendapatan. Terima kasih Pak. Aku yang jawab coming soon. Iya, kita lagi tender dek. Kalau kau nak borong laju juga kita ya, Pak. kita akan maksimalkan. Kayak bukan cuman itu namanya branding ya.
Bukan cuma di tiang kok nih. Di badannya pacak, di dalamnya pacak. Bila perlu kita akan memberikan naming right. Iya, stasiun itu, misalnya stasiun ini di naming right. Ya, apalah namanya tuh. Bila perlu pribadi. Ada Aquina, apa gitu, laju gitu. Iya, iya. Tinggal bayar, Pak. Cocok bayaran laju gitu ya. Ya, why not? Karena disitulah. Tapi memang ayam dan telur ya. Sponsor hanya akan masuk kalau trafficnya banyak. Ya, PR kita adalah bagaimana meng-create traffic. Tadi kita bicara TOD, bagaimana kita jadikan itu sebuah destination. Aku habis ini akan ngobrol dengan anak-anak muda pengusaha kuliner ya, UKM. Ya, kita bikin membuat toko-toko merchandise, tempat nongkrong, tempat ngopi, tempat bekerja ya, mungkin ada wifi, free wifi di situ. Semacam dia menjadi co-working space supaya dia menjadi destinasi. Begitu destinasinya rame, itu akan ngikut tuh. Ya, orang untuk menuju itu mereka harus pakai LRT-nya. Begitu traffic banyak, pasti iklan juga datang. Ya, cita-cita kita begitu. Jadi mari kita hidupkan stasiun-stasiun LRT-nya. Aku situ ada yang main live music, situ yakin ya. Kau undang YouTuber atau apa. Iyalah, bisa perlu kita bikin fashion show ya, dak. Ya, why not? Jadi ide-ide liar aja gitu. Anak-anak muda ini kan ide-idenya kreatifnya. Aku udah lihat di Palembang ada 2 tempat nongkrong yang aku nggak kebayang. Gitu Akin ya, keren banget. Ternyata di Palembang udah bisa tuh. Kenapa kita nggak pindahkan gitu? Ya kita pindahkan ya. Ada kedai-kedai kopi, pempek. Ya kita taruh di stasiun-stasiun itu. Jadi ada destinasi. Mereka di situ ngumpul, mereka diskusi, mereka ngeceng ya. Mereka shopping. Kau udah nambahin apa Gina? Silakan. Mungkin ini tambahan aja sedikit Kak, dan ada saran juga dari teman-teman. Kebetulan Aquina juga tergabung dalam organisasi HIPMI Sumatera Selatan. Ini kita pengennya itu UMKM muda itu kita bisa jualan di sana. Nah, selain itu karena jarak antara satu kereta dengan kereta lain itu kan cukup panjang, 18 menit. Jadi kalau ketinggalan rasanya useless kalau kita nggak ngapa-ngapain selain nunggu. Jadi pengennya insya Allah mohon izin kepada Bapak Kementerian Perhubungan yang ada di sini. Nanti kalau bisa kita sambil laptopan di sana Pak. Jadi nunggunya nggak sia-sia. Kalau bisa juga teman-teman selebgram ada di Kota Palembang ini pengennya ngonten itu di LRT Pak. Konten. Lagi tambahan. Alangkah bagusnya nanti stasiun itu juga menjadi fasilitas pelayanan publik. Misalnya kalau membuat KTP, mau bayar pajak dengan sistem otomatis ya, dengan digital itu cepat. Jadi mau buat KTP datang LRT. Mau buat ini ingat itu menarik lah. Jadi sekedar ada UMKM tapi fasilitas publik bisa menjadi hal daya tarik utama. Ya, kita kombinasi lah. Jadikan stasiun itu ya menjadi destinasi ya Pak. Kuncinya di situ. Jadi profesor udah wanti-wanti. Kalau tidak ada jadi destinasi, ya kebetulan memang poin kita bukan destinasi. We create the destination. Ya, apapun gitu. Anak muda, macam-macam tuh kegiatan mereka. Ya, jadi saya pikir begitu Wendy ya. Sudah Kak. Habis waktu kita ya? Yo lapar galau Kak. Aku tutup, iyalah, aku minta pengertian kau tuh. Pengertian. Aku ini belum makan, cuman diajak makan pempek tadi pagi itu. Nak pindah habis ini. Baik, demikianlah webinar kita yang sangat luar biasa. Mari kita tepuk tangan ya. Mari kita tekadkan, kita mendapatkan manfaat, kita melupakan apapun persoalan kita di masa lalu. Mari kita menatap ke depan, kita punya sesuatu yang sangat membanggakan. Palembang wajib bersyukur, wajib bangga kita punya LRT. Ya Pak Dubes tadi mengatakan ada 500 kota kali di seluruh Indonesia, ibu kota kabupaten minimal gitu, ya. Dan hanya Palembang yang mendapatkan LRT yang pertama. Setelah itu baru Jakarta, ya. Dan ini bukan sesuatu yang memaksa, ya, karena murah, aman, nyaman, keren, on time. Ya, udah semuanya. Tapi memang PR kita banyak. PR kita banyak. Tadi kita dengarkan masukan dari Prof tadi, dari Kang Yayat, dari Pak Tulus, dari Aquina. PR kita banyak. Ya, mari kita bersatu. Ya, mari kita bersatu. Mari kita menyatukan perbedaan-perbedaan. Untuk tadi Pak Dubes pinter nih dia ngomong tuh. Ini semuanya adalah untuk NKRI. Ya.
Mari kita rawat amanah. Ini amanah nih, amanah dari pemerintah pusat yang diberikan kepada Kota Palembang. Kalau ini baik kita udah rawat, Mama Nona minta lagi kita. Ya, jadi itu saja closing dari saya. Mari kita upaya tidak berhenti sampai di sini saja. Insya Allah saya komit untuk terus mendorong bagaimana LRT Palembang menjadi kebanggaan baru, amboan baru. Jembatan Ampera udah, we need more. Ya kita butuh lebih. Kebayang tuh kalau dibikin pakai drone dari atas ya, melintas. Kota lain tidak punya. Ya itu saja. Semoga pertemuan kita, webinar kita ada manfaat. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kepada Weni. Silakan Wen. Terima kasih Kak Helmi. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk moderator kita dan untuk narasumber yang hadir di sini dan juga tentu yang melalui online atau melalui Zoom. Perut kita lapar galau ya, tapi saya minta kesabaran dari Salsa, Aquina, Bu Erika, Kak Helmi dan juga Kang Yayat. Nanti segera akan ada saja souvenir dari panitia yang akan diberikan oleh Pak Muhammad Rizal Wasal didampingi oleh Bapak Zulma Fendi. Kepada siapa diberikan? Tolong Bapak maju untuk memberikan souvenir. Tolong Bapak dan Ibu berdiri. Ananda, Aquina berdiri. Tolong panitia segera menyiapkan. Akan ada souvenir dari panitia dan tentu saja yang punya gawe ini adalah Kemenhub. Pertama akan diberikan kepada Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Kadishub Sumsel Bapak Arinarsa. Bapak Arinarsa, tolong maju Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak, mohon tetap ada di panggung podium tentu saja. Dan kemudian diberikan kepada Wali Kota diwakili oleh Sekdis Dinas Perhubungan Bapak Agus Supriyanto. Pak Agus Supriyanto. Pak Agus ini juga dikenal sebagai orang yang sangat concern pada soal-soal lalu lintas dan juga perhubungan. Dan kemudian bagaimana Pak? Kayaknya terjadi sedikit kericuhan, nggak apa-apa ya? Bapak mau ngasih ke Aquina, kaget Pak, itu cocong. Iya. Silakan Pak untuk ngasih ke Ananda Aquina, nggak sabar lagi. Baik. Baik. Nah kan, kapan Bu Erika? Pak Ses. Pak Ses silakan memberikan kepada Profesor Erika. Kaget tambah ketularan pinter Pak. Mudah-mudahan Bapak mulai fasih bebaso Palembang. Dan kemudian kepada Kang Yayat Supriyatna. Oh, ke Kak Helmi. Sengaja nak di paling belakang. Padahal Kak Helmi ini karena berkat Kak Helmi maka suasana kita menjadi hidup. Ya, acara kita menjadi hidup sekali. Baik, yang terakhir kepada Kang Yayat. Kang Yayat ini selalu menyebut dirinya anker, anak kereta. Masih ya Kang ya? Oke, baik kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan ambil tempat yang terbaik. Pak Arsal, Pak Rizal, Pak Kepala Balai silakan. Pak Gali, Pak Rizal kembali mencuri start di sebelah Aquina. Silakan. Iya. Oh, kita galau. Oh, LRT ya benar. LRT begini dulu Kak. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, terima kasih sekali lagi. Acara ini sudah terselenggara dengan baik. Webinar kita yang sangat luar biasa. Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum. Terima kasih Pak Menhub sudah menggelar acara ini. Selalu repot buat wong Palembang. Dan jangan lupa kita langsung makan siang
ke restoran. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf, kita akan bertemu lagi pada event-event berikutnya. Hari Minggu ada lagi. Ya, ada video, silakan ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.